Benar. Kami berencana menukar teknologi pelembab udara kami dengan teknologi pelembab udara dan dehumidifier Yadu. Selain itu, kami dapat bersaing secara sehat, tanpa terlibat dalam perang harga. Sama seperti kontrak awal antara IWA dan Sony, persaingan yang sehat adalah sah dan dapat secara tidak sengaja memonopoli pasar. Anda ingin memasuki pasar pelembab udara industri skala besar? Si Feng menduga bahwa perusahaan Taihua juga ingin menguasai pasar pelembab udara industri. Untuk saat ini, perusahaan kami tidak tertarik pada pelembab udara skala besar seperti itu. Bisnis utama kami akan tetap pelembab udara rumah tangga. Meskipun kami juga akan memulai pelembab udara industri, volume produksinya tidak akan terlalu tinggi, sehingga tidak akan menjadi ancaman bagi Yadu. Bercanda. Dengan Yadu yang sudah ada di Tiongkok dan banyaknya merek pelembab udara industri di luar negeri, Feng Yu tidak yakin akan kenaikan yang tiba-tiba. Merebut pasar pelembab udara rumah tangga saja sudah cukup, dan keuntungannya pun akan sama besarnya. Si Feng sedikit bingung. Bagaimanapun Anda melihatnya, Yadu sedang memanfaatkannya. Meskipun Yadu memegang paten untuk teknologi dehumidifier, pihak lain dapat memproduksinya dengan sedikit modifikasi. Selain itu, pasar dehumidifier tidak terlalu besar saat ini. Apa sebenarnya yang direncanakan Taihua Company? Pertukaran teknologi murni, tanpa uang? Tentu saja tidak hanya itu, tetapi juga kerja sama strategis. Kita masing-masing akan melakukan produksi OEM untuk satu sama lain, dengan saling membayar biaya. Pabrik Yadu cukup besar dan berlokasi strategis di Beijing. Meminta mereka melakukan produksi OEM untuk dehumidifier dan humidifier akan memperluas produksi Feng Yu dan mengurangi biaya transportasi. Tentu saja, pabrik Feng Yu di Dongguan juga akan melakukan OEM untuk Yadu. Feng Yu bahkan memutuskan untuk meminta perusahaan Fu Guangzheng menjual humidifier Yadu ke luar negeri untuk menyelesaikan gugatan yang menuduh mereka melakukan monopoli. Bagaimanapun, Yadu adalah perusahaan Tiongkok, kemitraan publik swasta. Ini lebih baik daripada memberikannya kepada orang asing. Selain itu, teknologi pemurnian udara Yadu berada di garis depan dunia, menawarkan banyak area untuk kerjasama di masa depan. Si Feng menundukkan kepalanya. Produksi OEM bersama akan mengurangi biaya transportasi sekaligus memanfaatkan kekuatan masing-masing memang ide yang bagus. Mungkinkah perusahaan Taihua tertarik dengan kapasitas produksi Yadu? Si Feng memutuskan untuk menguji batas Taihua Tuan Feng. Perusahaan Taihua tampaknya memiliki teknologi kipas tanpa bilah. Mengapa tidak memberikannya kepada kami sebagai gantinya? Kami sudah menawarkan 2 teknologi, dan Anda hanya menawarkan 1. Bukankah itu terdengar tidak masuk akal? Feng Yu dan Fu Guangzheng bertukar pandang. Benar saja, ambisi Yadu tidak sekecil itu. Mereka telah mempertimbangkan hal ini sebelum kedatangan mereka. Teknologi kipas tanpa bilah memang membutuhkan inovasi. Jadi mengapa tidak menukarnya dengan Yadu? Yadu juga memiliki teknologi pemurnian udara, sebuah peluang pasar yang potensial. Anda menginginkan teknologi kipas tanpa bilah? Itu bukan hal yang mustahil. Tapi Anda harus menukarnya dengan teknologi pemurni udara dan penyedot debu. Tentu saja, kita pasti akan rugi. Jadi dalam kemitraan strategis ini, Anda harus merelakan beberapa kepentingan Anda. Misalnya, Anda akan menangani inovasi teknologinya, dan kami akan membagikan haknya secara gratis. Setiap tahun, kami akan memproduksi sejumlah pelembab udara, dehumidifier, penyedot debu, pemurni udara, dan kipas tanpa bilah untuk kami, tanpa biaya produksi. Sebagai imbalannya, kami akan bertanggung jawab untuk mempromosikan merek Yadu Anda secara global. Mari kita pergi ke luar negeri bersama, raih dolar asing itu, dan hasilkan devisa bagi negara. 2 teknologi ditukar dengan 1 keping emas teknologi perusahaan Taihua. Bagaimana mungkin Si Feng menolak? Feng Yu menawarkan beberapa syarat tambahan, yang diterima Si Feng. Saran Feng Yu untuk membantu Yadu mengembangkan mereknya secara global sangat menarik bagi Si Feng. Yadu mewujudkan impian bangsa. Pada tahun 1987, perusahaan tersebut menginvestasikan 170 juta yuan, dan bahkan hingga kini, meskipun telah mengembangkan begitu banyak produk, biayanya belum kembali. Ekspor niscaya akan menjadi sumber pertumbuhan laba baru bagi perusahaan. Namun, ada satu hal yang Si Feng ragu untuk setujui usulan Feng Yu untuk menyerahkan inovasi teknologi kepada Yadu. Dengan perusahaan Taihua memiliki hak penggunaan bersama secara gratis. Riset dan pengembangan teknologi merupakan biaya tertinggi Yadu. Ia tidak tahu berapa banyak yang dikeluarkan perusahaan Taihua untuk litbang, tetapi jumlahnya pasti sangat besar. Jika tidak, mengapa Feng Yu mempercayakannya? Kenyataannya, investasi Feng Yu dalam litbang tidaklah besar, karena baru kemudian menyerahkan sebagian keuntungannya kepada Harbin Aircraft Industry Group. Namun, kini keuntungan tersebut telah kembali sepenuhnya. Tuan Feng, Tuan Fu, berapa lama Anda bisa tinggal di Beijing? Saya ingin membahas hal ini dengan orang lain di perusahaan dan memberikan tanggapan kepada Anda. Apakah 3 hari cukup? Jika Yadu masih belum bisa menyetujui persyaratan kami dalam 3 hari, kami akan mempertimbangkan mitra lain.
Feng Yu dan Fu Guangzheng bertukar pandang dan menetapkan tenggat waktu. 3 hari kemudian, Yadu menanggapi, menyetujui usulan kemitraan Feng Yu, meskipun detailnya masih harus diselesaikan. Feng Yu dan Fu Guangzheng sama-sama gembira, mengetahui bahwa ini adalah tawaran yang tak bisa ditolak Yadu. Sekilas, mungkin tampak seperti perusahaan Taihua menderita kerugian, tetapi gugatan tersebut diselesaikan dan kekuatan Tiongkok di bidang ini semakin kuat. Yang lebih menggembirakan adalah kenyataan bahwa Feng Yu telah menemukan departemen RD teknis yang kosong. Tuan Xi, saya yakin kerja sama kita akan memungkinkan kita untuk memantapkan posisi di pasar. Tuan Feng, bukankah tidak pantas bagi kami untuk menggunakan desain yang sama dengan Anda untuk produk baru kami? Si Feng masih khawatir. Jika kami dianggap sebagai peniru, atau bahkan pemalsu, itu akan sangat merusak merek Yadu. Desain yang sama? Tidak, aku sudah mempertimbangkannya. Misalnya, kepala kipas tanpa bilah kami berbentuk bulat, sementara milikmu bisa berbentuk oval. Kami sudah melakukan eksperimen dan berencana meluncurkannya tahun depan. Tapi untuk saat ini, kami tidak akan merilis model oval. Kami akan memberikannya kepada Yadu. Feng Yu mengambil pena dan menggambar pola untuk kepala kipas baru di atas kertas. Dulu, kipas tanpa bilah memiliki 2 jenis kepala. Yang bulat adalah yang umum, tetapi memakan lebih banyak ruang. Sementara model berbentuk oval memiliki permukaan angin yang lebih kecil. Perbedaannya tidak signifikan karena penyesuaian kecepatan angin dan penambahan kepala yang berayun. Selain itu, kipas ini memakan lebih sedikit ruang saat ditempatkan, dan penjualannya sangat kuat. Teknologi intinya sama, hanya tampilannya yang berbeda. Si Feng menghela napas lega. Ini jauh lebih baik. Orang lain tidak akan menganggapnya hanya inovasi halus dari Yadu. Tuan Feng, apakah Anda sudah menyelesaikan arah pengembangan produk? Tanya si Feng ragu-ragu. Mustahil bagi perusahaan Taihua untuk meluncurkan produk begitu lama tanpa arahan. Jika Feng Yu berbicara, mereka akan menghemat banyak waktu. Feng Yu tiba-tiba bertanya, Tuan Xi, pernahkah Anda ke selatan? Bagaimana pendapat Anda tentang cuaca musim dingin di sana? Tentu saja pernah. Kalau tidak, kami tidak akan mengembangkan dehumidifier. Dehumidifier ini khusus ditujukan untuk pasar selatan. Cuaca musim dingin, tidak ada pemanas di selatan, dan lembab serta dingin. Saya tidak tahan. Feng Yu mengangguk. Lalu, Tuan Xi, pernahkah Anda melihat alat pemanas api di pasaran? Alat itu mirip dengan kompor listrik yang umum digunakan di utara. Tentu saja pernah. Banyak orang di selatan menggunakannya untuk menghangatkan diri di musim dingin. Si Feng menatap Feng Yu dengan heran. Apakah Feng Yu berencana mengembangkan alat pemanas api listrik? Seberapa rumit teknis alat itu? Siapapun bisa membuatnya. Bahkan dengan merek Feng Yu, mereka tidak akan menghasilkan banyak uang. Tuan Xi, Anda tahu AC sekarang bisa menghasilkan udara panas, kan? Lalu mengapa kipas angin tanpa bilah kita tidak bisa menghasilkan udara panas? Kita hanya perlu menambahkan resistor pemanas. Itu tidak terlalu sulit, kan? Mata si Feng berbinar. Ya, jika kipas angin tanpa bilah bisa menghasilkan udara panas, penjualannya pasti akan meningkat lagi. Kipas angin ini bisa digunakan di musim dingin dan musim panas, dan bahkan orang-orang di daerah yang lebih dingin pun akan membeli produk mereka. Tuan Feng benar-benar berbakat. Dia benar-benar punya ide yang hebat. Ini jelas tidak sulit. Kami yakin bisa menyelesaikan masalah ini dan menemukan resistor pemanas yang tahan lama dalam seminggu. Feng Yu melanjutkan. Saat ini, pelembab udara mengeluarkan kabut ke atas. Bagaimana jika kita menggabungkan pelembab udara dengan kipas angin tanpa bilah agar kabutnya terdistribusi secara merata? Feng Yu telah mempertimbangkan skenario ini sejak lama, dan pernah melakukan hal yang sama di kehidupan sebelumnya. Menggabungkan berbagai fungsi untuk menciptakan produk serbaguna adalah tren utama saat ini di pasar peralatan rumah tangga, yang memenuhi kebutuhan serbaguna banyak keluarga. Awalnya dia berencana meluncurkannya tahun depan. Lagi pula, pasarnya memang miliknya. Namun, dengan gugatan yang membayangi, Feng Yu berencana meluncurkan produk lebih awal, menyerahkan penelitian dan pengembangan kepada Yadu. Teknologinya tidak akan sulit, cukup buat unit sekecil mungkin, dan hindari membuat mesin yang besar. Bisakah pelembab udara dikombinasikan dengan kipas tanpa bilah? Ya, mengapa tidak? Dengan cara ini, efisiensi pelembapan udara akan jauh lebih tinggi. Cukup tambahkan sakelar untuk memisahkannya. Menggabungkan pelembab udara, pendingin, dan pemanas akan membuat produk ini lebih serbaguna, yang pasti akan menarik lebih banyak pembeli. Dan untuk kipas tanpa bilah, kita bisa membuat kepala dari paduan aluminium. Lebih tahan lama, mudah dibersihkan, dan terlihat lebih mewah. Untuk pelembab udara biasa, kita bisa membuat versi kaca, mengganti sebagian cangkang plastiknya dengan kaca, sehingga memberikan tampilan yang lebih artistik dan lebih indah. Meskipun kaca tidak mudah diangkut jarak jauh, akan lebih mudah dijual secara lokal. Beijing memiliki banyak orang kaya, jadi jika rusak, lebih baik,
mereka akan terbiasa dan membeli yang baru. Apalagi dengan banyaknya pejabat di Beijing, kita bisa fokus pada departemen pemerintah. Itu pasar yang sangat besar. Ide-ide kreatif Feng Yu datang silih berganti, dan si Feng hanya bisa menghela napas kagum. Untungnya, ia setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan Taihua. Kalau tidak, jika perusahaan Taihua meluncurkan produk-produk baru ini, ia tidak akan punya peluang untuk bersaing dengan perusahaan Taihua. Seberapa hebatkah sekarang? Saling bertukar teknologi, kerja sama strategis, dan membantu mereka menjual produk ke luar negeri. Singkatnya, Yadu tidak rugi. Kipas angin tanpa bila ini dapat dikombinasikan dengan pelembab udara, tentu saja, dehumidifier, dan pembersih udara. Kombinasinya tak terbatas. Tuan Feng, apa nama yang tepat untuk produk-produk ini dengan begitu banyak kombinasi? Kipas angin super. Feng Yu sudah memikirkan nama itu dan mengucapkannya tanpa ragu. Di antara kombinasi-kombinasi ini, kepala kipas angin tanpa bilah adalah yang paling mencerminkan karakteristik produk, jadi tentu saja harus dinamai sesuai kipasnya. Lebih lanjut, peluncuran kipas tanpa bilah dengan sistem pemanas pasti akan semakin memengaruhi pertumbuhan pasar pendingin udara. Setelah tahun 1994, dengan biaya pemasangan pendingin udara yang terus menurun dan penjatahan listrik nasional yang semakin jarang, Feng Yu Electric siap meluncurkan pendingin udaranya sendiri. Mereka tidak perlu mengembangkan teknologinya sendiri. Mereka cukup mengambil alih kendali atau mengakuisisi produsen pendingin udara lain, seperti Geely yang kini sudah mapan namun masih relatif kurang dikenal, atau pemimpin domestik saat ini, Qiulan. Feng Yu memiliki informasi tentang masing-masing perusahaan ini, dan merek Feng Yu niscaya akan mendominasi industri pendingin udara setelah diluncurkan. Lebih lanjut, kemitraan dengan Yadu juga akan memungkinkan Feng Yu untuk mendefinisikan ulang konsep pendingin udara. Misalnya, pendingin udara saat ini baru saja memperkenalkan udara panas, sementara model arus utama masih hanya menawarkan udara dingin. Belum ada merek yang memperkenalkan dehumidifier. Pendingin udara gelombang cahaya, yang kemudian menjadi terkenal di dunia, menggabungkan perangkat sterilisasi gelombang cahaya, yang menambahkan kemampuan sterilisasi, pengurangan debu, dan penghilang bau. Yadu, yang memiliki bisnis pemurnian udara sendiri, sudah memiliki teknologi terkait, tetapi belum ada yang mempertimbangkan untuk menggabungkannya. Tentu saja, hal ini juga disebabkan oleh belum matangnya teknologi pada saat itu, kombinasi yang dipaksakan akan menghasilkan produk yang jauh lebih besar. Feng Yu, Si Feng, dan Fu Guangzheng dengan senang hati menandatangani perjanjian tersebut, yang secara resmi meluncurkan kemitraan strategis mereka. Setelah kelas, Feng Yu meninggalkan kelas dan melihat Wu Zigang berdiri di luar. Nah, apakah kita punya peluang untuk menang kali ini? Ia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi Tiongkok memiliki berbagai macam penghargaan, dari tingkat nasional, provinsi, hingga kota. Setiap penghargaan, yang dicetak pada kemasan, akan secara signifikan meningkatkan penjualan dan bahkan menaikkan harga. Masyarakat Tiongkok masih sangat percaya pada produk-produk pemenang penghargaan. Longjiang memiliki lebih sedikit penghargaan, dan sebagian besar diberikan kepada perusahaan-perusahaan milik negara. Feng Yu belum memenangkan satu pun. Kali ini, penghargaan teknologi nasional sedang dalam proses pengerjaan, dan baik pelembab udara maupun kipas angin tanpa bilah masuk dalam daftar pendek. Feng Yu awalnya berpikir setidaknya ia akan memenangkan penghargaan, mengingat produknya terlaris dan berorientasi ekspor. Ia meminta Wu Zigang untuk datang dan melakukan promosi, menjanjikan kemenangan. Namun, raut wajah Wu Zigang membuatnya tampak seperti ia benar-benar kalah. Wu Zigang berkata dengan marah, "Tuan Feng, tidak, itu tidak akan berhasil. Saya sudah bertanya-tanya, dan Direktur Wang mengatakan penghargaan ini terutama untuk produk-produk dari perusahaan milik negara. Produk kami bahkan masuk dalam daftar pendek adalah hasil kerja keras wali kota Zhang di bidang hubungan masyarakat. Mustahil kami akan menang. Orang-orang ini tidak menilai penghargaan berdasarkan penjualan, inovasi teknologi, atau pendapatan devisa, melainkan berdasarkan kualifikasi dan latar belakang. Bagaimana penghargaan ini bisa dianggap adil?" Saat berbicara, ia benar-benar lupa niat awalnya untuk memberi Direktur Wang beberapa bantuan. Apa saja produk yang dinominasikan untuk penghargaan? Wu Zigang menyebutkan daftar panjang, dan Feng Yu mendengarkan. Beberapa di antaranya pernah ia dengar, tetapi sebagian besar sama sekali tidak dikenal, menunjukkan bahwa produk-produk tersebut jelas tidak terlalu bagus. Feng Yu sangat tidak puas karena kalah dari produk-produk ini. Mereka tidak mau memberi kita penghargaan, jadi mengapa tidak membuat penghargaan dan memberikannya kepada diri kita sendiri? Apa? Membuat penghargaan dan memberikannya kepada diri kita sendiri? Apa maksud Tuan Feng? Apakah ini penipuan? Wu Zigang merasa ngeri. Tuan Feng, kita tidak perlu memalsukan pengetahuan kita, kan? Sekalipun produk kita tidak memenangkan penghargaan, penjualan kita tetap yang terbaik di negara ini, bahkan dunia. Bukankah itu terlalu berisiko? Feng Yu melirik Wu Zigang. Risiko? Tidak, sama sekali tidak.
Jadi, kembalilah ke hotel dan istirahat. Aku ada kelas. Setelah kelas, aku akan menemuimu di hotel. Kita akan membahas ini. Dulu, banyak kasus orang-orang yang membentuk asosiasi dan komite mereka sendiri, lalu menilai penghargaan mereka sendiri. Ada contoh seperti Asosiasi Kedokteran Gigi Tiongkok, Asosiasi Produk Kesehatan Tiongkok, Asosiasi 20 Tiongkok, dan sebagainya. Baru bertahun-tahun kemudian kasus-kasus ini terungkap secara bertahap. Sebelumnya, tak seorang pun memperhatikan, apalagi secara resmi mengklaim diri sebagai asosiasi swasta. Berkat rekomendasi dan penghargaan dari berbagai asosiasi, penjualan banyak produk meroket. Para juri pun bisa mengundang para ahli dan profesor, bahkan yang sudah pensiun, atau tokoh ternama lainnya. Mereka cukup membayar sedikit biaya kehadiran untuk setiap acara. Karena ini acara venue, mari kita adakan penghargaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Anda menilai penghargaannya, lalu Anda hanya membagikan sertifikat. Saat kami memberikan hadiah, kami tidak hanya memberikan sertifikat tetapi juga beberapa manfaat nyata, seperti mempromosikan penghargaan tersebut secara gencar agar lebih banyak orang mengetahuinya, yang tentu saja juga mempromosikan produk pemenang. Ganzi, hubungi distributor kami dan tanyakan apakah mereka memiliki produk representatif yang belum memenangkan penghargaan besar. Saat kami menyelenggarakan penghargaan ini, kami juga bisa mengirimkan undangan ke perusahaan-perusahaan ini. Hah, Tuan Feng, bolehkah mereka datang? Bagaimana jika panitia seleksi kita berafiliasi dengan Komisi Perencanaan Negara? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Komisi Perencanaan Negara, sungguh departemen yang kuat. Dengan kedok ini, perusahaan dan badan usaha, begitu mengetahuinya, akan bersemangat untuk datang, bahkan tanpa undangan. Feng Yu tentu tidak akan mendirikan asosiasi palsu. Jika dia mau, dia akan mewujudkannya. Status resminya, dia pasti bisa memintanya dari Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu memiliki koneksi yang kuat di Komisi Perencanaan Negara. Bukankah mudah bagi asosiasi kecil ini untuk berafiliasi dengan salah satu kantornya? Wu Zigang tampak tidak percaya Komisi Perencanaan Negara. Maksudmu, penghargaan kita ini diberikan oleh Komisi Perencanaan Negara? Bukankah kau bilang kita akan menyelenggarakannya sendiri? Kita tinggal meminta mereka untuk mencantumkan nama kita dan menyumbangkan sejumlah uang kepada mereka. Mereka akan dengan senang hati setuju. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Saat ini, yang terpenting adalah melibatkan beberapa badan usaha milik negara. Semakin besar semakin baik. Kita juga perlu mengundang beberapa merek ternama. Saya ingin menjadikan ini penghargaan bisnis terbesar di Tiongkok. Tuan Lu, saya Feng Yu. Apakah Tuan Lu ada di Beijing? Saya ingin meminta bantuan Tuan Lu. Urusan saudara Feng adalah urusan saya. Katakan apa itu. Tuan Lu sangat senang. Terakhir kali ia membantu Feng Yu, ia mendapatkan banyak manfaat. Terutama ketika ia tahu bahwa Feng Yu benar-benar bisa mendapatkan 1 miliar, ia menjadi lebih dekat dengan Feng Yu. Tuan Lu, masalahnya, saya ingin membuat penghargaan bisnis. Bisakah Anda mencantumkannya atas nama Komisi Perencanaan Negara? Berapa biayanya? Sebutkan saja angkanya, Tuan Lu. Saya tidak akan menawar. Tuan Lu terkejut. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan, baik itu persetujuan, kebijakan, maupun penghargaan, tetapi tidak ada yang pernah menyuruhnya membuat penghargaan sendiri. Apa yang Feng Yu coba lakukan? Memberikan penghargaan untuk dirinya sendiri? Agak sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Kuncinya adalah kata-kata Feng Yu, sebutkan saja angkanya. Selama ada uang, itu akan mudah dilakukan. Bukan karena Tuan Lu meminta terlalu banyak, tetapi Komisi Perencanaan Negara juga kekurangan uang. Jika beliau mensponsori sejumlah dana, Komisi Perencanaan Negara bisa menjadi penyelenggaranya. Lagi pula, Komisi Perencanaan Negara sudah terlibat dalam terlalu banyak hal pada saat itu, dan secara nominal, mereka cocok. Gampang. Saya akan bertanya dulu berapa biayanya, dan kita bicarakan nanti. Apakah Anda cemas? Agak cemas. Akan lebih baik jika dilakukan sebelum tahun baru agar kita bisa memberikan penghargaan pada hari tahun baru. Tuan Muda Lu tidak mengerti mengapa Feng Yu ingin memberikan penghargaan pada hari tahun baru, tetapi ia berpikir itu hanya cara untuk memanfaatkan liburan ini untuk memulai dengan baik. Meskipun ia sedikit cemas, ia merasa pasti ada cukup waktu, jadi ia langsung setuju dan menyuruh Feng Yu untuk menunggu kabar baik. Direktur Hou, ini Feng Yu. Anda bahkan tidak mengenali suara saya. Apakah Anda sibuk akhir-akhir ini? Bagaimana perkembangan riset pesawat? Hahaha, ini Tuan Feng. Berkat Anda, riset pesawat berkembang sangat pesat. Tahun depan, kita akan mampu memahami teknologi ini secara menyeluruh, melakukan inovasi teknologi, dan memproduksi helikopter terkemuka di dunia. Hou Haitao tertawa terbahak-bahak. Informasi teknis yang dibawa Feng Yu sangat lengkap. Mereka bekerja keras mengatasi kesulitan, dan kini teknologinya telah mengalami kemajuan pesat. Saat ini, bisa dikatakan mereka adalah pabrik terkuat di Tiongkok dalam proyek helikopter.
Direktur Hou, grup industri pesawat Harbin kita telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Penghargaan apa yang diberikan para petinggi kepada kita? Feng Yu bertanya dengan sengaja. Penghargaan? Penghargaan apa? Kita baru saja menguasai teknologinya dan sedang mengerjakan produksi helikopter baru. Lagi pula, kalaupun berhasil, pujian lisan saja sudah cukup. Hei, Direktur Hou, Anda telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi negara. Bagaimana mungkin pujian lisan saja tidak cukup? Kudengar Komisi Perencanaan Negara baru-baru ini mensponsori penghargaan kontribusi nasional. Apakah Anda tidak mendapat undangan? Saya akan membantu Humas dan mendapatkan penghargaan untuk grup industri pesawat terbang Harbin kita. Jangan khawatir, serahkan saja pada saya. Setelah menutup telepon, Hou Haitao masih tampak bingung. Apa yang diserahkan kepada Anda? Saya bahkan tidak tahu penghargaan apa itu. Apakah saya sudah setuju untuk berpartisipasi? Mengapa Feng Yu begitu antusias hari ini? Feng Yu menelepon beberapa kali, memberitahu semua perusahaan yang dikenalnya dengan baik, bahkan Wahaha, perusahaan yang memproduksi suplemen dan minuman kesehatan. Bagaimana mungkin suplemen kesehatan tidak menjadi kontribusi bagi negara? Anak-anak adalah masa depan negara kita. Perusahaan yang sahamnya dimilikinya seharusnya tidak mendapatkan penghargaan. Mungkin sebut saja penghargaan kontribusi anak-anak. Wu Zigang juga menerima umpan balik dari para dealer. Memang ada beberapa perusahaan lokal yang saat ini berkembang pesat, tetapi mereka tidak terlalu terkenal. Namun, produk mereka jelas unik. Feng Yu meminta Wu Zigang untuk memberitahu para dealer bahwa Komisi Perencanaan Negara akan mengeluarkan beberapa penghargaan kontribusi nasional dan bertanya kepada perusahaan-perusahaan tersebut apakah mereka tertarik untuk berpartisipasi. Para dealer tercengang. Apa? Penghargaan kontribusi nasional? Mengundang perusahaan-perusahaan itu? Mengundang? Tentu saja tidak. Mereka hanya diberitahu bahwa ada penghargaan semacam itu, dan jika mereka ingin berpartisipasi, mereka harus mencari cara sendiri. Penyelenggaranya adalah Komisi Perencanaan Negara, dan detail spesifiknya belum diketahui, jadi lebih baik memberitahu mereka terlebih dahulu. Wu Zigang sedikit bingung. Bukankah Tuan Feng mengatakan bahwa lebih banyak orang harus diundang untuk berpartisipasi? Mengapa dia tidak memberitahu perusahaan-perusahaan ini sekarang? Feng Yu menepuk bahu Wu Zigang. Kau tahu pepatah itu? Jika kau yang mengejar yang terbaik, itu bukan ide yang bagus, katanya. Kami mengundang mereka, tetapi mereka mungkin tidak akan datang. Tetapi jika mereka tahu penghargaan ini ada, dan disponsori oleh Komisi Perencanaan Negara, mereka akan menemukan cara untuk masuk, bahkan tanpa undangan kami. Mengenai alasannya, Anda bisa mencari tahu sendiri. Dia telah mengundang beberapa perusahaan terkemuka, tidak perlu terlalu banyak yang hadir. Biarkan mereka bersaing dan menggembar-gemborkan penghargaan tersebut. Wu Zigang mengangguk sambil berpikir, lalu minggir untuk merenungkan alasannya. Feng Yu mengagumi Wu Zigang karena hal ini kemampuan belajarnya yang cepat dan kemauannya untuk berpikir. Setidaknya sejak Wu Zigang diserahkan manajemen perusahaan Taihua, bukan hanya tidak ada masalah, tetapi kinerjanya juga berkembang pesat. Wu Zigang adalah bakat manajemen yang telah ia bina secara pribadi. Ia pasti akan menjadi eksekutif senior di perusahaan Feng Yu. Apakah ia bisa menjadi anggota inti bergantung pada perkembangannya sendiri. Hanya mengundang orang-orang ini untuk hadir dan kemudian dengan bodohnya memberikan penghargaan tidak ada artinya. Sebuah kantor sudah cukup, tidak ada gunanya mengumpulkan mereka semua. Feng Yu ingin mengamati lebih dekat untuk melihat apakah ada di antara orang-orang ini yang merupakan calon tokoh besar Tiongkok. Kalaupun bukan, mereka sudah dianggap sebagai tokoh besar Tiongkok. Tidak ada salahnya untuk mengenal lebih banyak orang. Mungkin ada beberapa harta karun tersembunyi dari kehidupan lampau. Apa? Tuan Feng, Anda mengadakan pesta? Dan Anda ingin mengundang selebritas? Wu Zigang pernah melihat pestanya sendiri sebelumnya. Pabrik motor mengadakannya setiap tahun, dan ia dianggap sebagai anggota keluarga pabrik, jadi ia pernah ke sana sebelumnya. Tapi pesta-pesta itu hanya untuk para karyawan pabrik dan beberapa tulang punggung seni untuk menghibur diri. Mengundang beberapa orang dari grup lagu dan tari kota dianggap cukup baik, tetapi ia juga berpikir untuk mengundang selebritas? Bintang-bintang besar sangat mahal akhir-akhir ini. Saya dengar sebuah pertunjukan menghabiskan biaya ribuan atau bahkan puluhan ribu yuan. Tuan Feng ingin mengundang semua selebritas dan penyanyi. Berapa biayanya? Ya, kita harus membuat upacara penghargaan seperti gala. Setiap program akan sesuai dengan penghargaannya, dan jumlah programnya harus setidaknya sama dengan jumlah penghargaan untuk setiap perusahaan pemenang. Kita harus mengundang aktor dan bintang yang populer di seluruh negeri, seperti Zhu Shimao, Chen Peishi, dan Liu Xiaoqing. Saya pikir mereka akan sangat bagus. Tuan Feng, jika Anda ingin menjadikannya gala, bukankah kita butuh panggung besar? Di mana kita bisa mendapatkannya? CCTV. Panggung tempat CCTV mengadakan gala festival musim semi tahunannya sangat cocok. Feng Yu melambaikan tangannya. Tempat yang digunakan CCTV untuk gala-galanya saat ini tidak terlalu besar,
Paling banyak hanya bisa menampung sekitar 1.000 orang. Dia bisa mengundang perusahaan-perusahaan dan, omong-omong, mengundang perwakilan karyawan mereka juga. Bukankah itu akan memenuhi kursi penonton? Dia bisa menyiapkan meja di depan untuk perwakilan perusahaan terpilih. Mereka tidak hanya akan terlihat, tetapi juga akan memudahkan mereka naik ke panggung untuk menerima penghargaan dan berinteraksi satu sama lain. Semakin Feng Yu memikirkannya, semakin bersemangat ia. Dia pikir pembawa acara CCTV juga bisa menjadi pembawa acara yang baik. Jiang Kun, Zhao Zhongxiang, Niping, dan lainnya akan hebat, dengan pengalaman membawakan acara berskala besar. Ya, kita juga bisa berkolaborasi dengan CCTV. Penghargaan ini telah mengundang beberapa bintang besar untuk tampil. Jika CCTV bisa menyiarkannya secara langsung, atau bahkan merekamnya, itu akan saling menguntungkan. CCTV sudah memiliki gala yang sangat sukses, yang menyenangkan banyak orang. Yang penting, CCTV tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Feng Yu mensponsorinya sepenuhnya. CCTV baru mengadakan gala malam tahun baru pada tahun 1998. Saat ini, orang-orang tidak punya acara untuk ditonton di malam tahun baru, apalagi program gala nasional. Upacara penghargaan ini bisa sangat cocok untuk gala malam tahun baru, yang memperkaya kehidupan bangsa. Bukankah seharusnya CCTV setuju? Feng Yu berusaha sekuat tenaga agar CCTV setuju. Tuan Feng, Anda ingin mengadakan upacara penghargaan ini di CCTV Gala Penghargaan? Wu Zigang mengira ia berhalusinasi atau Tuan Feng gila. Kita sendiri berhasil memenangkan penghargaan, dan kita malah berusaha agar CCTV menyelenggarakannya? Itu CCTV, stasiun nasional. Kita harus bermimpi besar lalu bekerja keras agar sukses. Sekarang kita tinggal menghubungi para selebritas itu dan membuat mereka setuju untuk tampil di gala. Kalau CCTV, mungkin kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Tidak ada yang mustahil, lakukan saja. Feng Yu melontarkan beberapa patah kata dalam bahasa Inggris, dan Wu Zigang tidak mengerti sepatah kata pun. Pak Feng, berapa anggaran kita? Menurut Anda, berapa biayanya? Tanya Feng Yu. Tanpa menghitung biaya perjalanan dan akomodasi untuk orang-orang itu, bahkan jika para selebritas mengurangi biaya mereka, biayanya setidaknya 1 juta, kan? Biaya panggungnya pasti mahal. Wu Zigang merasa itu sia-sia. 1 juta sudah cukup untuk banyak iklan. Buat apa repot-repot dengan penghargaan ini? Iklan hanya akan mendongkrak penjualan. Lagi pula, Feng Yu tidak menyebutkan mengadakan gala ketika dia ingin mendapatkan penghargaan itu. Awalnya dia pikir biayanya tidak akan banyak, tapi ternyata malah semakin besar. 1 juta? Bagaimana itu bisa cukup? Mensponsori gala ini saja sudah menghabiskan biaya setidaknya 5 juta. Pasti lebih meriah daripada gala festival musim semi. Belum lagi biaya PR-nya, yang pasti beberapa juta. Kamu harus siapkan 10 juta dulu, baru kita pikirkan nanti. Feng Yu melirik Wu Zigang dengan tatapan meremehkan. Gala macam apa yang bisa ia selenggarakan dengan uang 1 juta? Desain panggungnya pasti akan buruk. Di masa depan, gala berskala besar mana yang investasinya kurang dari 100 juta yuan? Tapi bukankah semua stasiun TV lokal sudah meraup untung besar? Apakah perusahaan-perusahaan yang terburu-buru dengan cek itu bodoh? Tentu saja tidak, karena rating, tayangan ulang di TV dan daring, dapat mempromosikan produk mereka dalam jangka panjang. Apakah CCTV punya gala bagus selain gala festival musim semi? Feng Yu yakin jika gala ini sukses, pasti akan diputar ulang berkali-kali. Jadi, ia hanya perlu mencari cara untuk memasukkan iklan, yang setara dengan beberapa iklan, dan bahkan lebih efektif daripada iklan biasa. 10 juta? Tidak cukup? Kaki Wu Zigang lemas. Seberapa besar Tuan Feng akan membuat ini? Gala festival musim semi tidak akan menghabiskan biaya sebanyak itu, kan? Melihat mata Feng Yu yang berbinar-binar, Wu Zigang merasa Tuan Feng pasti kerasukan. Sekalipun dia punya uang, ini bukan cara yang tepat untuk menghabiskannya. Oh, ini Tuan Feng. Kenapa Anda datang sepagi ini? Bukankah lelang dimulai akhir bulan? Wakil Direktur Jia melihat Feng Yu dan mengulurkan tangannya dengan antusias. Jika bukan karena Feng Yu, biaya iklan mereka pasti sudah meningkat pesat. Selama lelang umum pertama tahun lalu, Feng Yu tanpa ragu memperbarui semua slot waktu iklannya yang ada dan bahkan membeli beberapa slot waktu tambahan. Jika Feng Yu menyerahkan segalanya, CCTV pasti akan sangat malu, bahkan sangat malu. Kali ini, setelah mendengar sekretarisnya mengumumkan bahwa Tuan Feng dari perusahaan Taihua telah tiba, ia segera meninggalkan tugasnya saat ini dan pergi menemui Feng Yu. Ia berasumsi Tuan Feng datang untuk membahas kontrak iklan tahun depan. Ia juga bisa menguji ekspektasi Feng Yu dan memperkirakan harga slot waktu lainnya. Direktur Jia, saya di sini bukan untuk iklan hari ini. Saya ada acara gala dan ingin berkolaborasi dengan CCTV. Senyum wakil Direktur Jia membeku. Apa yang dikatakan Feng Yu? Ada pesta, dan mereka ingin bekerja sama dengan CCTV kita? Apa dia tahu kita unit apa? Kita CCTV.
Dan kita bekerja sama dengan perusahaan swasta sepertimu? Feng Yu ini agak arogan. Dia pikir karena kita sudah banyak beriklan di CCTV, dia bisa ikut campur dalam segala hal. Senyum di wajah wakil direktur Jia tiba-tiba lenyap. Tuan Feng, apa aku tidak salah dengar? Kau ingin CCTV kita bekerja sama denganmu untuk mengadakan pesta? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Feng Yu sedikit tak berdaya. Dia tahu orang-orang ini agak bodoh. Kau harus mendengarkanku menyelesaikan kata-kataku, kan? Wakil direktur Jia, tolong dengarkan aku dulu. Pesta ini adalah upacara penghargaan, dan penyelenggara penghargaan ini adalah Komisi Perencanaan Negara, Komisi Perencanaan Nasional. Hah? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang upacara penghargaan yang diselenggarakan oleh Komisi Perencanaan Nasional? Kalaupun benar, apa hubungannya denganmu, Feng Yu? Feng Yu menepuk dadanya. Kau tahu, Komisi Perencanaan Negara bangkrut. Mereka tidak mampu mengadakan pesta gala, dan CCTV jelas tidak akan membayarnya. Aku, Feng, bersedia mensponsori pesta gala ini. Kau, perusahaan Taihua, mensponsori pesta gala besar? Wakil Direktur Jia menekankan kata besar. Pesta gala besar bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan perusahaan biasa. Tentu saja biayanya kecil. Kau tidak tahu apa-apa, tapi berani mensponsorinya? Pesta gala ini bisa lebih mahal daripada iklanmu. Dia masih muda, tapi dia sangat arogan. Oh, Tuan Feng, kau mau mensponsorinya? Tahukah kau berapa biaya untuk mensponsori pesta gala besar? Belum termasuk pencahayaan, properti, dan perlengkapan lainnya, belum termasuk kostum aktor dan pembawa acara, belum termasuk tata rias, belum termasuk biaya perjalanan para aktor, setidaknya 2 atau 3 juta. Berapa yang bersedia Tuan Feng sponsori? Senyum sinis tersungging di bibir wakil direktur Jia saat ia perlahan mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesapnya. 2 atau 3 juta cukup? Aku sudah menyiapkan 5 juta. Feng Yu tampak terkejut. Ehem, apa katamu? Berapa banyak uang yang kau siapkan? Wakil direktur Jia hampir tersedak tehnya. 5 juta. Hebat. Aku akan memberitahu semua orang di perusahaan bahwa kita bisa menyimpan sisanya. Kita bisa menggunakannya, tentu saja. Seru wakil direktur Jia. 5 juta. Itu 5 juta. Pesta yang sangat mewah. Set panggung, properti, kostum, tata rias kita bisa menggunakan yang terbaik, dan kita bahkan tidak akan bisa menggunakan semuanya. Setelah berteriak, wakil direktur Jia merasakan gelombang penyesalan. Dia begitu terpesona oleh uang itu sehingga dia lupa bahwa, dengan ucapan itu, dia telah menyetujui pesta itu. Hebat, wakil direktur Jia. Bagaimana kalau kita bahas set panggungnya? Feng Yu memanjat tiang, tidak memberi wakil direktur Jia kesempatan untuk menyesal. Tuan Feng, kita masih perlu persetujuan atasan untuk gala ini. Kita tidak bisa mengadakannya sendiri. Tidak ada aturannya. Meskipun wakil direktur Jia iri dengan uangnya, ia tetap tidak berani menyetujui. Setidaknya direktur harus membuat keputusan akhir. Wajahnya sedikit memerah setelah menyelesaikan kalimatnya. Kenapa ini perlu persetujuan atasan? Gala kita dijadwalkan untuk hari tahun baru. Coba pikirkan, CCTV hanya punya satu gala festival musim semi setahun. Berapa banyak acara yang terlewatkan oleh penonton? Apakah hari tahun baru merupakan hari libur tradisional bagi kita? Tidak. Hari tahun baru bukanlah hari libur tradisional bagi kita. Kata wakil direktur Jia tegas. Hari tahun baru adalah kalender Gregorian, semua hari libur tradisional kita dihitung berdasarkan kalender lunar. Feng Yu. Sial. Apakah hari tahun baru merupakan hari libur penting di negara kita? Feng Yu mengubah nadanya. Tentu saja, wakil direktur Jia mengangguk. Ini adalah tradisi universal, dan tentu saja juga sangat penting di Tiongkok. Bahkan, seluruh negeri libur pada hari ini. Saya ingat CCTV punya hotline, kan? Saat melapor ke atasan, Anda bisa bilang itu permintaan rakyat di seluruh negeri untuk mengadakan pesta malam tahun baru. Bagaimana mungkin para pemimpin tidak setuju? Inilah yang diminta rakyat di seluruh negeri. Dia hanya bisa mengalah, hanya bisa berkompromi, kata Feng Yu dengan nada yang sangat tegas. Dia bahkan tidak bisa mengancam para pemimpin, masa depan apa yang dia miliki. Mengadakan pesta, dan masih khawatir para pemimpin tidak akan setuju? Wakil direktur Jia ternganga atas permintaan rakyat di seluruh negeri. Bagaimana mungkin itu berhasil? Hilangkan kata MA, pasti berhasil. Saat melapor kepada para pemimpin, tekankan lagi bahwa pesta ini bukan hanya atas permintaan rakyat di seluruh negeri, tetapi juga dengan bantuan Komisi Perencanaan Negara. Ini bukan hanya pesta malam tahun baru, tetapi juga upacara penghargaan. Ini menunjukkan perekonomian negara kita yang berkembang pesat dan memberikan penghargaan kepada perusahaan serta unit yang telah berkontribusi bagi negara. Yang terpenting, CCTV tidak perlu membayar, dan bahkan bisa menghasilkan sedikit uang. Ngomong-ngomong, ini juga bisa melatih staf CCTV untuk merasakan pengalaman menyelenggarakan pesta berskala besar.
sehingga mereka dapat menyajikan program yang lebih baik kepada semua orang selama gala festival musim semi. Wakil Direktur Jia menatap Feng Yu dengan takjub. Feng Yu memang pandai berbicara, tetapi kesadaran ideologisnya tampaknya tidak terlalu tinggi. Tapi sekali lagi, apa yang dikatakan Feng Yu memang masuk akal. Sudah ada laporan bahwa jumlah gala terlalu sedikit dan kurang baik. Bukannya mereka tidak ingin mengadakan lebih banyak gala, tetapi mereka tidak punya uang. Sekarang ada yang membayar mereka, dan mereka punya alasan yang sah. Yang terpenting, CCTV masih bisa menghasilkan uang, jadi para pemimpin mungkin akan setuju. Wakil Direktur Jia berpikir, ini ide yang bagus, tapi mengadakan gala besar dalam waktu sesingkat itu agak mepet, dan tidak mudah menyiapkan semua programnya, gumam Wakil Direktur Jia dalam hati. Ia sudah mempertimbangkan kelayakan gala ini. Gampang. Pergilah ke asosiasi Kui dan undang 2 pemain crosstalk, lalu pergilah ke grup drama dan undang beberapa aktor untuk mementaskan sandiwara. Jika kalian tidak punya penyanyi, aku bisa mengundang penyanyi dari Hong Kong, atau meminta penyanyi seperti Guru Lee untuk menyanyikan beberapa lagu populer. Asal jangan sampai berbarengan dengan gala festival musim semi, dan aku akan mengurus para aktor dan programnya. Tidak perlu sepanjang gala festival musim semi, 2 jam sudah cukup. Ada juga upacara penghargaan, jadi sekitar selusin program seharusnya sudah cukup. Wakil Direktur Jia tidak menyangka Feng Yu akan mempertimbangkan hal ini. Apa dia sudah punya rencana? Masalah ini harus segera dilaporkan kepada Direktur. Wakil Direktur Jia melapor kepada Direktur, menekankan bahwa gala ini bukan hanya upacara penghargaan yang disponsori oleh Komisi Perencanaan Negara, tetapi juga gala malam tahun baru. Jika sukses, gala ini bisa diadakan setiap tahun. Terutama karena CCTV tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun dan bahkan mungkin mendapat untung. Bagaimana mereka akan menghasilkan uang? Apakah akan ada biaya untuk menyewa tempat? Apakah akan ada pengeluaran untuk staf CCTV? CCTV tidak perlu khawatir tentang para pemain. Feng Yu telah berjanji untuk membawa selebritas untuk tampil dengan gaji tinggi. CCTV telah mempertimbangkan untuk mengundang selebritas ke gala festival musim semi, tetapi mereka tidak memiliki anggaran. Mereka hanya dapat menyediakan biaya perjalanan harian selebritas tiket kereta, makan siang kotak, dan akomodasi semalam. Banyak selebritas tidak mau datang, terutama karena itu berarti mereka harus merindukan rumah mereka untuk tahun baru Imlek. Ini benar-benar berbeda dari generasi-generasi selanjutnya, di mana selebritas akan dengan bersemangat bergegas tampil di gala festival musim semi, belum lagi dibayar. Tampil di gala festival musim semi dapat meningkatkan nilai selebritas beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Dulu ada penyanyi kelas 2 atau 3 yang bayaran penampilannya hanya 30.000 atau 50.000 yuan. Tetapi setelah tampil di gala festival musim semi, tawaran mereka untuk satu lagu langsung mencapai jutaan yuan, dan mereka menerima lebih banyak tawaran pekerjaan daripada sebelumnya. Direktur stasiun merenung cukup lama. Pak Tua Jia, apakah ini benar-benar akan berhasil? Direktur, setidaknya dengan begini, penonton ada di pihak kita. Sekalipun para pemimpinnya ketat dengan aturan, mereka tidak akan melawan penonton atau rakyat negeri ini, kan? Saya rasa kita bisa mencobanya. Lagi pula, kita punya Komisi Perencanaan Negara di belakang kita. Jika gala malam tahun baru ini bisa terlaksana, apalagi jika sukses, maka Wakil Direktur Jia akan mencapai prestasi politik yang signifikan. Ketika Direktur Stasiun pensiun atau dipromosikan, ia akan selangkah lebih dekat ke posisi tersebut. Sekalipun tidak sepenuhnya sukses, bagaimanapun juga itu adalah siaran rekaman. Paling-paling, fokus utamanya akan tertuju pada upacara penghargaan. Tentu saja, penekanan pada upacara penghargaan adalah pada penghargaannya. Baiklah, mari kita adakan rapat untuk membahas ini. Menurutmu siapa sponsornya? Feng Yu dari perusahaan Taihua itu? Anak muda penjual pelembab udara itu? Ya, bukan hanya pelembab udara, tapi juga kipas angin tanpa bilah, sepeda motor merek Songjiang, dan Walkman merek Aihua yang sedang populer. Orang ini memang hebat. Ding-ding. Feng Yu memeriksa pagernya dan menemukan tempat untuk menelepon balik. Apakah ini kepala seksi Cheng? Ini Feng Yu dari perusahaan Taihua. Tuan Feng, saya punya kabar baik untuk Anda. Setelah berdiskusi, pimpinan stasiun pada prinsipnya telah memutuskan untuk membantu Komisi Perencanaan Negara dalam menyelenggarakan gala ini. Tidak diperlukan instruksi lebih lanjut, tetapi akan lebih baik jika seseorang dari Komisi Perencanaan Negara datang untuk membahasnya guna menghindari masalah komunikasi. Oke, terima kasih, Kepala Seksi Cheng. Saya akan sampaikan pendapat pimpinan CCTV. Setelah menutup telepon, Feng Yu melambaikan tangan dengan penuh semangat. CCTV sudah selesai. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah Komisi Perencanaan Negara. Dia harus mendesak Tuan Muda Lu untuk menyelesaikan ini, atau Feng Yu akan menyinggung CCTV. Tuan Muda Lu, sudah selesai? Tanya Feng Yu bersemangat. Sudah diputuskan. Departemen Perencanaan Pembangunan akan memimpin ini, dengan bantuan dari departemen lain dan Kementerian Perindustrian juga. Kita akan membentuk panitia seleksi.
Anda akan bertanggung jawab atas semua biaya panitia, bukan? Ya, saya akan membayar sewa kantor, gaji staf, dan biaya operasional. Tapi bolehkah saya menjadi anggota panitia ini? Tanya Feng Yu penuh harap. Anda ingin menjadi anggota? Tuan Lu sangat malu. Jika Feng Yu berusia 40-an atau 50-an, atau bahkan 30-an, ini akan mudah. Tapi Feng Yu bahkan belum berusia 20 tahun. Apa pendapat para pemimpin lain tentang dia menjadi anggota panitia ini? Mereka telah bekerja selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka setara dengan seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun? Saudara Feng, ini agak sulit. Bagaimana kalau Anda mencalonkan beberapa orang lagi dan saya akan membantu Anda naik jabatan? Usia Anda terlalu mencolok. Feng Yu, kenapa diskriminasi usia ada di mana-mana? Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, ada berapa total anggota? Berapa yang bisa saya rekomendasikan? Ada 7 anggota. Komisi Perencanaan Negara dan Kementerian Perindustrian untuk sementara akan mengisi 4 posisi. 3 sisanya akan diisi oleh orang-orang Anda. Dijamin. Tapi jangan khawatir, beritahu saya siapa yang Anda inginkan sebagai pemenang, dan saya akan membantu Anda bernegosiasi, dan tidak akan ada kesalahan. 3 anggota juga harus memiliki usia dan status tertentu. Hou Haitao, Li Xiao, dan Li Mingde seharusnya baik-baik saja, kan? Feng Yu yakin dia bisa memanipulasi ketiganya di balik layar. Dia tidak ingin menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan penghargaan, hanya untuk mendapati pemenangnya bukan orang yang dia pilih. Untungnya, Tuan Muda Lu mengatakan bahwa kementerian dan komisi hanya akan mengisi 4 posisi untuk sementara, yang berarti kuota mereka dapat dikurangi di masa mendatang. Jika ia memikirkan cara untuk membujuk mereka, bukan tidak mungkin ia bisa menyingkirkan 2 pemimpin kementerian dan komisi di masa mendatang. Tuan Muda Lu, apa nama penghargaan ini? Ada berapa banyak penghargaan? Berapa banyak yang kolektif dan berapa banyak yang individual? Inilah kekhawatiran terbesar Feng Yu. Ia tidak ingin hanya mendapatkan 1 atau 2. Lalu, apa yang membuat Feng Yu repot-repot seperti itu? Nada bicara Tuan Muda Lu sedikit angkuh. Baik komite maupun nama penghargaannya belum diputuskan. Kalian boleh menerima penghargaan sebanyak yang kalian mau. Komite akan memutuskan sendiri. Tidak masalah jika penghargaan tersebut tumpang tindih dengan penghargaan lain. Toh itu sudah di bawah stempel komite. Pikirkan berapa banyak penghargaan yang kalian butuhkan, dan biarkan para pemimpin komite lainnya yang memutuskan berapa banyak yang akan diberikan. Tapi jangan memberikan terlalu banyak penghargaan kali ini. Feng Yu tentu saja memahami hal ini. Jika ia memberikan lusinan penghargaan untuk pertama kalinya, nilai penghargaannya akan terlalu rendah. Rencananya adalah memberikan 5 atau 6 penghargaan secara kolektif, dan 5 atau 6 secara individual, yang separuhnya akan ia pilih sendiri. Bagaimana dengan keadilan, dan keterbukaan? Saya yang menghabiskan uangnya. Jadi saya yang berhak menentukan penghargaannya. Komite harus bernama Zonghua atau Huaxia agar tampak lebih bergengsi. Sedangkan untuk Warren, tidak perlu. Feng Yu tidak berniat memberikan ABC itu. Kebanyakan ABC tidak memiliki rasa memiliki terhadap Huaxia, dan Feng Yu tidak akan mencoba menjilat seseorang yang tidak peduli. 3 hari kemudian, Feng Yu memilih alamat kantor di dekat gedung Komisi Perencanaan, agar mereka dapat bekerja di sana dengan nyaman. Seluruh kantor lebih dari 100 meter persegi, tetapi tidak ada yang datang untuk bekerja di sana, jadi pada dasarnya kosong. Para pemimpin Komisi Perencanaan hanyalah figur, dan mereka tidak peduli dengan operasional harian komite. Mereka hanya mengumpulkan informasi dan memilih pemenang penghargaan dan unit setiap tahun. Lebih baik mereka tidak peduli dengan hal-hal ini, karena bukankah itu sesuai dengan keinginan Feng Yu? Seorang mahasiswa yang baru lulus tahun ini ditugaskan di sini oleh Komisi Perencanaan. Ia tampak tidak senang, seolah-olah ia diasingkan. Feng Yu tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Ada banyak sekali pegawai negeri sipil baru di masa depan yang ingin bekerja di organisasi seperti ini, di mana mereka dapat bertemu lebih banyak orang, bekerja mandiri, mengasah kemampuan mereka, dan memperkaya resume mereka. Yang terpenting, ada keuntungan. Tuan Lu. Tuan Lu mengangguk ya, ini Tuan Feng, yang juga pengurus komite. Beliau akan menjelaskan kepada Anda nama komite, nama penghargaan, dan hal-hal lainnya sebentar lagi. Anda hanya perlu menulis laporan dan melaporkannya kepada pimpinan. Meskipun Tuan Lu bukan dari Komisi Perencanaan Negara, ia hampir dikenal oleh semua orang di sana. Ia memberi perintah kepada orang ini dengan santai, sama seperti ia memberi perintah kepada bawahannya sendiri. Komite ini akan bernama Asosiasi Penghargaan Kontribusi Bisnis Tiongkok. Komite ini akan membentuk beberapa kategori utama, masing-masing dengan penghargaan kolektif dan individual. Duduklah berjajar dan berbagi hasil. Asosiasi telah dibentuk, dan Feng Yu juga telah mempertimbangkan pembentukan dan pendistribusian berbagai penghargaan. Perusahaan Taihua pasti akan memenangkan penghargaan. Baik itu pelembab udara maupun kipas angin tanpa bilah, penghargaan teknologi tak terbantahkan.
Kesulitannya terletak pada menemukan penghargaan yang sesuai untuk pabrik motor, grup industri pesawat terbang Harbin, dan perusahaan mesin. Untungnya, mesin pertanian perusahaan mesin saat ini merupakan yang terdepan, bahkan terbaik, di negara ini. Penghargaan serupa seharusnya meyakinkan. Tapi bagaimana dengan pabrik motor? Dan bagaimana dengan grup industri pesawat terbang Harbin? Feng Yu membahas hal ini dengan Li Xiao dan Hou Haitao. Ini melibatkan kerahasiaan. Meskipun teknologi telah mencapai kemajuan yang signifikan, beberapa hal belum dapat dipublikasikan. Misalnya, kemajuan terbesar Harbin Aircraft Industry Group tahun ini adalah dalam teknologi helikopter, tetapi belum diumumkan secara publik. Ketika keduanya mendengar tentang potensi siaran di CCTV dan televisi, terutama karena acara tersebut diselenggarakan bersama oleh Komisi Perencanaan Negara dan Kementerian Perindustrian, mereka berdua berjanji untuk memberikan materi kepada Feng Yu agar publikasinya efektif dan mempertahankan keunggulan mereka di antara rekan-rekan mereka di seluruh negeri. Feng Yu tentu saja telah membahas hal ini dengan Wahaha. Tetapi menetapkan penghargaan khusus untuk suplemen kesehatan tidak mungkin dilakukan. Ia hanya dapat mempertimbangkan kategori minuman. Sayangnya, Wahaha bukanlah pemimpin dalam kategori ini. Saat ini, Jian Libao mendominasi industri minuman Tiongkok, meninggalkan perusahaan lain. Kemungkinan besar Jian Libao akan menjadi satu-satunya pemenang. Namun, Feng Yu juga telah menyiapkan kesempatan bagi Zhong Qingxian untuk tampil, atau lebih tepatnya, bagi Wahaha untuk tampil. Meskipun CCTV hanya menyetujui siaran prarekaman, siaran tersebut niscaya akan ditonton oleh seluruh negeri, sebuah peluang iklan yang sungguh emas. Feng Yu Logistics tidak memiliki peluang untuk menang kali ini, bahkan tidak memenuhi syarat untuk dinominasikan. Jika tidak, penghargaan ini akan terasa sangat tidak adil. Meskipun pada dasarnya tidak adil, setidaknya dapat diterima demi penampilan. Anda boleh saja memberikan bobot pada penghargaan, tetapi perusahaan itu sendiri harus memiliki prestasi yang mengesankan. Feng Yu Logistics masih terlalu kecil. Meskipun bisnisnya telah berkembang hingga ke sekitar Beijing, ukuran dan kapasitas angkut armadanya membatasi pertumbuhannya. Setelah divisi truk perusahaan permesinan tersebut mulai memproduksi truk, Feng Yu akan meyakinkan saudara iparnya untuk membeli sejumlah truk yang lebih besar guna memperluas cakupan perusahaan logistik tersebut. Transportasi barang saat ini sedang berada dalam situasi yang sulit di seluruh negeri, terutama dengan gerbong kereta yang sulit diperoleh dan truk jarak jauh yang langka. Hal ini menghadirkan peluang sempurna untuk menguasai pasar. Dalam beberapa tahun, berbagai perusahaan logistik kecil akan bermunculan seperti jamur setelah hujan, dan merger akan menjadi satu-satunya pilihan. Namun, merger pasti akan berdampak negatif pada merek karena kualitas perusahaan yang tidak merata. Ini adalah rencana cadangan. Feng Yu tiba-tiba menyadari bahwa Feng Yu Logistics mungkin tidak cocok, tetapi perusahaan ayahnya mungkin memenuhi syarat untuk nominasi tersebut. Pakan babi juga merupakan produsen dan penjual terkemuka di seluruh negeri, terutama peternakan babi Tianpeng dan mereknya, yang sekarang terkenal di seluruh Tiongkok Timur Laut dan bisa dibilang merupakan babi bermerek pertama di negara ini. Selain itu, peternakan babi Tianpeng adalah peternakan babi berstandar modern pertama di negara ini, jadi cukup representatif, bukan? Meskipun ayah tidak memenangkan penghargaan, ia pasti memenuhi syarat untuk nominasi. Feng Yu segera menelepon ke rumah untuk menanyakan pendapat ayahnya. Ia yakin ayahnya akan sangat gembira. Halo, Bu, di mana ayah? Aku perlu bicara dengannya tentang sesuatu yang bagus. Feng Tua, cepat kemari, berhenti merokok, anakmu menelepon. Teriak Zhang Muhua dari ujung telepon. Halo, Nak, apakah kamu lelah belajar akhir-akhir ini? Apakah kamu mengikuti pelajaran? Bagaimana makanan sekolahnya? Apakah enak? Begitu Feng Xingtai menjawab telepon, ia melontarkan rentetan kata-kata khawatir. Ayah, apa ayah masih perlu mengkhawatirkanku? Aku berprestasi di sekolah, dan semua guru serta profesor memujiku. Makanan sekolahnya tidak enak, tapi juga tidak terlalu buruk. Ini Universitas Jingcheng. Bagus. Feng Xingtai tidak terlalu khawatir. Putranya ini lebih rela mengeluarkan uang daripada dirinya dan pasti tidak akan mengecewakan dirinya sendiri. Dia langsung bertanya-tanya begitu menelepon. Ayah, ada yang ingin kukatakan. Apa ayah mau direkam CCTV? Apa? Ditangkap apa? CCTV? Feng Xingtai agak bingung. Apa maksud CCTV itu? Komisi Perencanaan Negara baru-baru ini membentuk komite penghargaan untuk memilih organisasi dan individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi pembangunan ekonomi negara dan aspek lainnya selama setahun terakhir, dan mereka akan memberikan sertifikat. Lalu, pada hari tahun baru, akan ada upacara penghargaan, dan mereka akan direkam CCTV. Maksud ayah, aku akan memenangkan penghargaan? Di depan seluruh negeri? Nada bicara Feng Xingtai nyaris tak tersamarkan oleh kegembiraan. Feng Yu berkata tanpa daya, Ayah, dengarkan baik-baik. Ini adalah seleksi nasional dari berbagai organisasi dan individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa.
Perusahaan kecilmu hanya memiliki sedikit karyawan dan nilai produksi tahunan yang kecil. Bagaimana mungkin ayah memenangkan penghargaan? Minat Feng Xingtai tiba-tiba hilang. Lalu apa yang ayah bicarakan? Ayah? Tapi ayah bisa saja terpilih untuk penghargaan ini, dan ayah akan difilmkan, dan seluruh negeri akan melihat ayah di CCTV. Bagaimana menurutmu? Apakah ayah tertarik? Meskipun Feng Yu tidak tertarik tampil di TV, ia tahu ayahnya menyukainya. Apa artinya terpilih? Bukankah itu berarti ayah akan menang? Bukankah itu berarti ayah masih memiliki kesempatan untuk menang? Siapa yang akan memberikan penghargaannya? Apakah akan ada pemimpin nasional senior? Feng Xingtai masih agak enggan menerima hasilnya. Ayah, proses seleksi untuk penghargaan ini pada dasarnya sudah selesai. Putramu hanya bisa memasukkanmu ke dalam daftar pendek, tapi mustahil bagimu untuk menang. Kalau ayah percaya padaku, dengan momentum perusahaanmu saat ini, aku bisa memberimu penghargaan dalam 3 tahun. Ah, 3 tahun. Feng Xingtai sedikit kecewa. Feng Yu sedikit tak berdaya. Kau pikir 3 tahun terlalu lama? Kebanyakan perusahaan dan individu tidak akan pernah memenangkan penghargaan nasional seumur hidup mereka. Lagi pula, ini diselenggarakan bersama oleh Komisi Perencanaan Negara dan Kementerian Perindustrian, tanpa partisipasi Kementerian Pertanian. Jika Kementerian Pertanian berpartisipasi, mungkin saja ada penghargaan seperti 3 tokoh pedesaan. Ayah, jangan pilih-pilih. Ini penghargaan nasional. Suatu kehormatan besar bisa berpartisipasi. Ibu dan aku harus datang 2 hari lebih awal. Aku akan mendandanimu dan memastikan kau terlihat fotogenik dan energik di TV. Juga, beritahu Profesor Su dari Universitas Pertanian. Kalau beliau bersedia, beliau bisa mengajak istrinya. Profesor Su adalah pakar peternakan babi modern, dan beliau juga telah berkali-kali menjadi sukarelawan di peternakan Tianpeng, jadi undangannya adalah hal yang wajar. Tentu saja, peternakan Tianpeng juga menjadi basis pengajaran Profesor Su, menyediakan program magang bagi para mahasiswanya. Awalnya, Feng Xingtai tidak senang. Bukankah itu sama saja dengan menempatkan orang di peternakan Tianpeng? Namun, Feng Yu menjelaskan apa arti basis pengajaran dan eksperimen. Artinya, jika ada babi kami yang bermasalah, kami dapat meminta perawatan gratis kepada Profesor Su. Jika ada peralatan di peternakan kami yang rusak, kami dapat meminta bimbingan Profesor Su untuk perbaikan. Beliau juga secara rutin membawa mahasiswa ke peternakan kami untuk kunjungan dan ceramah, sehingga staf kami juga dapat belajar darinya. Bukankah itu seperti mempekerjakan ahli gratis? Lagi pula, ditunjuk sebagai basis eksperimen juga mempromosikan peternakan Tianpeng. Menyediakan program magang akan lebih baik lagi. Itu berarti mengirimkan beberapa pekerja gratis hanya dengan akomodasi dan makan. Biarkan saja manajer peternakan memberi mereka perintah, dan jika mereka tidak patuh, mereka dapat mengadu kepada Profesor Su. Tentu saja, jika kinerja mereka bagus, kita bahkan bisa mempertimbangkan untuk mempekerjakan mereka di sini setelah lulus. Gaji dan tunjangannya pasti jauh lebih tinggi daripada di kota. Setelah Feng Yu mengatakan ini, Feng Xingtai merasa Profesor Su lebih mudah didekati. Ya, beliau pasti akan bekerja sama dengan Profesor Su di masa mendatang. Untuk magang, bisakah Anda mengirimkan beberapa lagi? Cabang di Shenzhen akan membutuhkan cukup banyak di masa mendatang. Baiklah, saya akan memberitahu Profesor Su dan menelepon Anda sebelum saya pergi. Jadi, Nak, apakah benar ayah tidak bisa memenangkan penghargaan kali ini? Feng Xingtai tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Feng Yu, ayah, meskipun penghargaan ini dibuat oleh putra Anda, jangan terlalu buruk, kalau tidak, nama mereknya akan hancur. Tolong jangan terlalu dipikirkan, oke? Tuan Feng, lama tak bertemu. Apakah Anda mencari saya untuk syuting iklan baru? Zhu Shimao menjabat tangan Feng Yu dengan antusias. Meskipun ia lebih menghargai seni, ia tidak akan munafik dan menolak uang. Kontrak yang ditandatanganinya dengan perusahaan Feng Yu tidaklah berjangka pendek, dan setiap kali ia syuting iklan, selalu ada angpau dan penuh etiket. Jadi, meskipun beberapa orang mengatakan kontraknya sekarang tampak seperti kerugian, ia tak pernah peduli. Tuan Feng, Anda sangat teliti. Ia telah pindah dari studio film bayi tahun ini untuk menjadi aktor di grup seni radio dan televisi, dan berencana untuk belajar di luar negeri setelah tahun baru Imlek. Ia telah menghubungi perusahaan Taihua mengenai hal ini, menanyakan apakah mereka memiliki rencana untuk syuting iklan dalam waktu dekat, sebaiknya selama liburan musim dingin dan musim panas. Iklan baru? Belum. Materi iklan yang ada sudah cukup untuk sementara waktu. Kami akan syuting iklan baru musim panas mendatang, kali ini di lokasi di Jalan Gunung Nanfang. Saya datang menemui Anda untuk membicarakan hal lain. Apakah sandiwara gala festival musim semi Anda sudah siap? Ya, saya sedang berlatih dan merevisinya dengan Chen Laoer. Ada apa? Zhu Shimao menatap Feng Yu dengan heran. Mengapa Feng Yu masih khawatir dengan pekerjaan gala festival musim seminya? Begini.
CCTV sedang merencanakan gala tahun baru dan ingin mengundang Anda dan Chen Peishi untuk berkolaborasi dalam sebuah sandiwara. Temanya harus relevan dengan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Sekarang giliran Anda. Bisakah Anda membuat naskah yang lengkap? Gala tahun baru? Zhu Shimao bingung. Kapan CCTV mengadakan gala tahun baru? Tim produksi gala festival musim semi saja sudah menguras sebagian besar staf CCTV. Jadi bagaimana mereka masih punya energi untuk mengadakan pesta tahun baru? Lagi pula, apakah CCTV punya uang? Menggelar 2 pertunjukan berturut-turut pasti akan menghabiskan banyak uang. Panggung untuk gala festival musim semi pasti berbeda dengan gala tahun baru, kan? Lagi pula, mengundang aktor dan mengatur berbagai program itu rumit. Bagaimana mereka bisa mengatasinya? Tuan Feng, kenapa saya belum pernah mendengar tentang pesta tahun baru? Dia sekarang dianggap sebagai nama besar di kalangan aktor domestik. Setiap tahun, ia dan Chen Peishi diundang ke gala festival musim semi, dan ia memiliki hubungan baik dengan CCTV. Bagaimana mungkin ia tidak tahu tentang pesta ini? Feng Yu menjelaskan secara singkat kepadanya pesta macam apa itu. Upacara penghargaan? Sebuah upacara penghargaan? Kau perlu menyiapkan begitu banyak program? Kau berencana mengundang bintang-bintang besar dari Hong Kong dan Taiwan untuk tampil? Biaya penampilan di sana sangat mahal. Jangan khawatir tentang itu. Mereka harus mematok harga yang sama dengan kita di dalam negeri. Dan saya jamin mereka tidak akan mendapatkan lebih dari kita, atau mereka akan mengganggu tatanan pasar kita. Tentu saja, kali ini berbeda dari gala festival musim semi. Setiap penampil akan menerima angpau. Saya jamin jumlahnya tidak kurang dari 5 digit, sebagai hadiah atas kerja kerasmu. 5 digit, meskipun bukan jumlah yang kecil, tidaklah banyak bagi Zhu Shimao saat itu. Setelah meninggalkan studio film August First, ia mampu menerima pertunjukan komersial, dan bayarannya bagus, tetapi semuanya dilakukan di aula dansa, yang tidak ia sukai. Beberapa perusahaan telah menawarinya lebih dari 0,5 juta yuan per tahun, tetapi ia tidak menerimanya. Mendukung produk semacam itu akan mencoreng citranya, dan ia tidak tertarik. Lagi pula, ia tidak kekurangan uang. Baiklah, Tuan Feng, apakah Anda punya permintaan lain selain tema pembangunan ekonomi? Feng Yu berpikir sejenak. Bisakah kita menampilkan perusahaan mesin, produsen sepeda motor merek Songjiang kita? Setelah pertunjukan ini, manajer Li akan naik panggung untuk menerima penghargaan. Tidak masalah. Saya akan merevisi naskah dan menambahkan beberapa lelucon baru. Dalam seminggu, kita akan memiliki draft kasar, dan dalam 2 minggu, kita pasti akan siap untuk latihan. Baiklah, saya serahkan saja pada Anda. Jika Anda mengalami masalah selama belajar di luar negeri, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya mungkin bisa membantu Anda. Tuan Wang, Anda tahu betapa langkanya kesempatan ini. Anda tahu Fei Xiang, dia langsung menjadi hit nasional sejak tampil di gala festival musim semi CCTV. Saya tahu lagu-lagunya sangat populer dan penjualan albumnya bagus. Tapi berapa banyak penjualan albumnya di Tiongkok Daratan? Di Tiongkok Daratan, banyak orang mendengarkan lagu-lagunya dan bisa menyanyikannya. Tetapi berapa banyak orang yang benar-benar mengenalnya? Gala CCTV adalah platform publisitas terbesar di Tiongkok Daratan, dan bisa dibilang platform publisitas terbesar di dunia, karena ratusan juta orang akan menonton pada saat yang bersamaan. Mengikuti kata-kata Feng Yu, Fu Guangzheng sedang bernegosiasi dengan seorang bos perusahaan musik Hong Kong, mencoba membuatnya setuju untuk mengizinkan Qiu datang ke Beijing untuk merekam gala malam tahun baru. Dia bisa menyanyikan 2 lagu, 1 lagu lama dan 1 lagu baru, tetapi selain penggantian biaya tiket pesawat pulang pergi dan akomodasi, tidak akan ada biaya penampilan lainnya. Tentu saja, bos perusahaan tidak setuju. Qiu adalah penyanyi populer, berpenghasilan 5 digit untuk setiap lagu yang dinyanyikannya, dan dia hanya dibayar biaya perjalanan dan biaya akomodasi untuk pertunjukan di Tiongkok Daratan. Bagaimana mungkin? Namun, apa yang dikatakan Fu Guangzheng membuatnya sangat tergoda. Pasar daratan adalah pasar yang sangat besar, dan mereka selalu ingin masuk, tetapi karena berbagai alasan, selalu mustahil untuk mencapainya. Jika dia benar-benar tampil di CCTV seperti Fei Xiang, maka mungkin dia bisa mengadakan konser di Tiongkok Daratan. Berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan dari satu konser? Pada akhirnya, Fu Guangzheng setuju untuk mengganti tidak hanya biaya Qiu, tetapi juga biaya salah satu asisten Qiu, dan dia sama sekali tidak peduli dengan pengeluaran orang lain. Begitu saja, perusahaan setuju. Tentu saja, Fu Guangzheng juga membeli hak cipta musik perusahaan. Segera, Fu Guangzheng mengundang Aaron Kwok dari Hong Kong. Pada saat ini, Aaron Kwok baru saja merilis album keduanya, dan popularitas serta penjualannya berada di puncaknya. Namun, di Tiongkok Daratan, ia pada dasarnya seperti banyak superstar veteran Hong Kong lagu-lagunya populer, tetapi ia tidak. Album-albumnya laris manis, tetapi perusahaannya tidak menghasilkan uang karena tidak dapat mengumpulkan biaya hak cipta, dan semuanya dibajak. Dalam kondisi yang sama, kali ini Fu Guangzheng menggunakan Zhang Mingmin sebagai contoh.
Lagu dan tarian Zhang Mingmin sama sekali tidak sebanding dengan Aaron Kwok pada saat itu, tetapi penggemar Zhang Mingmin puluhan kali lipat lebih banyak daripada Aaron Kwok. Zhang Mingmin telah tampil di Gala Festival Musim Semi Tiongkok Daratan dan memiliki basis penggemar yang besar di sana, bahkan mengadakan lebih dari 100 konser di Tiongkok Daratan, sebuah rekor yang tak terpatahkan. Setelah mendengar ini, perusahaan Aaron Kwok bahkan setuju untuk mengundang Qiu dari Taiwan, yang statusnya melampaui Aaron Kwok. Yang lebih berani lagi, Fu Guangzheng bahkan ingin membeli hak cipta atas sejumlah besar video musik mereka. Sehingga perusahaan Aaron Kwok juga setuju untuk datang merekam untuk Gala CCTV. Gratis. Keinginan terbesar Feng Yu di Taiwan adalah mengundang Teresa Teng. Tetapi sayangnya, ia sedang mengejar karirnya di Jepang dan kesehatannya sedang buruk, sehingga jarang tampil di acara-acara. Akhirnya, ia harus memilih Qiu, penyanyi Olive Tree. Leslie Cheung dan Sam Hui, yang sebelumnya dicari di Hong Kong, telah mengumumkan pengunduran diri sementara mereka dari industri musik. Karena tidak ada orang lain yang berencana mengejar karir menyanyi, menggunakan ketenaran sebagai dalih untuk mengesankan mereka tentu saja tidak efektif. Feng Yu sangat mempertimbangkan proses seleksi, mempertimbangkan citra mereka dan memilih lagu dengan cermat. Meskipun ada beberapa konsesi, ini adalah acara penghargaan, jadi lagu tentang cinta dan romansa tidak diizinkan. Selain itu, banyak penyanyi favorit Feng Yu tidak diizinkan. Beberapa penyanyi dan penari dari grup lagu dan tari Tiongkok Daratan diundang, beserta pertunjukan akrobat, sulap, dan crosstalk, sehingga totalnya menjadi 12 program, cukup untuk satu penghargaan per program. Para bintang ini, setelah mendengar bahwa itu adalah undangan CCTV, setuju tanpa ragu. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk diundang oleh CCTV. Dalam waktu kurang dari seminggu, Feng Yu menyelesaikan susunan pemain sebuah jajaran bintang. Meskipun biayanya tidak murah dibandingkan dengan gaji para bintang, biayanya bisa dibilang sangat murah. Di kehidupan sebelumnya, jajaran pemain ini setidaknya menghabiskan beberapa juta untuk biaya penampilan, tetapi Feng Yu menghabiskan kurang dari 1.000 yuan untuk setiap penampilan. Feng Yu melihat daftar program dan mengerutkan kening dengan tidak wajar. Program ini bukanlah hal baru. Direktur Su, saya rasa ada yang salah dengan daftar program ini. Feng Yu mengambil daftar program dan mendekati Su Yipeng, Direktur Gala Malam Tahun Baru. Wajah Su Yipeng langsung muram ketika mendengar kata-kata Feng Yu. Apa maksud Anda, Tuan Feng? Apa yang salah dengan daftar program ini? Bukankah Anda sudah mengundang semua aktor? Anda sudah memutuskan programnya. Kami melakukannya sesuai keinginan Anda. Apalagi yang membuat Anda tidak puas? Su Yipeng masih marah. Dia sutradaranya, tapi entah kenapa, bosnya membiarkan Feng Yu menentukan susunan pemain dan penampilan. Lalu apa kata Feng Yu? Ada masalah dengan daftar program. Bukankah kau sudah memutuskan daftar programnya? Kenapa kau mencariku kalau memang ada masalah? Dia Direktur Utama Acara Malam CCTV dan Wakil Direktur Utama Gala Festival Musim Semi. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika diperintah oleh seorang anak muda? Jika Feng Yu bukan sponsor CCTV kali ini dan mewakili asosiasi penghargaan, dia pasti sudah mengumpat sejak lama. Direktur Su, saya sudah mengundang beberapa selebritas dan memutuskan program yang akan mereka bawakan, tetapi urutannya salah. Misalnya, lagu I Believe seharusnya menjadi penampilan pembuka, diikuti dengan upacara penghargaan pabrik pembuatan pesawat Harbin. Dan The Red Flag is Flying ini seharusnya menjadi program keempat, yaitu upacara penghargaan pabrik motor listrik Harbin. Program-program ini dipilih dengan cermat, dan setiap program terkait erat dengan unit pemenang penghargaan. Jika kau mengacaukannya, seluruh pesta malam ini tidak akan bisa berlangsung. Feng Yu menunjuk daftar acara dan berkata, agar sesuai dengan tema, Feng Yu secara khusus menciptakan 2 lagu dan mengundang Sanan, yang baru saja merilis album dan belum menjadi bintang, untuk membawakannya. The Red Flag is Flying adalah lagu hit Sanan, tetapi belum dirilis. Butuh beberapa tahun sebelum lagu itu dirilis, melambungkannya ke puncak kancah musik pop pria Tiongkok Daratan. Setelah merilis Rescue, lagu itu menjadi hit nasional, bahkan mencapai Asia Tenggara. Kini, Feng Yu meminta seseorang untuk menemukan Sanan dan tidak hanya memberitahunya bahwa ia akan tampil di Gala Malam Tahun Baru CCTV yang besar, tetapi ia juga menggubah 2 lagu baru untuknya. Sanan setuju tanpa ragu. Ia bisa tampil di Gala CCTV. Saat itu, tampil di Gala CCTV menandakan ketenaran dan status sebuah nama besar. Penyanyi biasa, sepopuler apapun lagu mereka, akan tunduk kepada mereka yang bisa tampil. Para penyanyi yang bisa tampil di Gala Festival Musim Semi semuanya adalah penyanyi berbakat, pilar dari grup seni masing-masing, dan menikmati fasilitas yang luar biasa. Bagaimana dengan para penyanyi populer di Tiongkok? Mereka sama sekali tidak bisa menghasilkan uang. Jika ingin menghasilkan lebih banyak, mereka hanya bisa mengandalkan perjalanan. Kebanyakan dari mereka terkenal karena lagu-lagu mereka, tetapi bukan karena diri mereka sendiri. Namun, tampil di Gala CCTV adalah cerita yang berbeda. Mereka pasti akan menjadi terkenal secara nasional. Meskipun ini bukan Gala Festival Musim Semi,
melainkan hanya gala malam tahun baru. Sanan mendengar bahwa acara tersebut menampilkan beberapa penyanyi dan penari Tiongkok terkenal. Seniman sketsa seperti Zhu Shimao dan Chen Peishi, penampil crosstal ternama, pesulap, akrobat, dan bahkan bintang besar dari Hong Kong dan Taiwan. Ia satu-satunya pendatang baru, seorang penyanyi yang relatif kurang dikenal. Bagaimana mungkin ia menolak? Ia khawatir tidak memiliki materi yang bagus, tetapi setelah mendengarkan 2 demo lagu yang diberikan Feng Yu, ia sangat gembira. Lagu-lagunya luar biasa indah, dengan nada tinggi yang dengan sempurna menampilkan suaranya yang unik. Liriknya juga ditulis dengan baik, pasti akan sukses. Feng Yu menggubah 2 lagu ini untuk mempromosikan grup industri pesawat Harbin dan pabrik motor listrik Harbin. Ia hanya bisa menemukan Sanan, yang bernyanyi dengan baik di Tiongkok, dan nyanyian Sanan memang luar biasa. Sutradara setelah mengubah urutan acara. Jadi bukankah itu akan mengubah maknanya? Pabrik motor listrik ingin terbang tinggi? Mereka tidak bisa jatuh. Kau mengerti? Atau aku? Pernahkah kau menghadiri gala berskala besar seperti ini? Sudah berapa kali aku ke sana? Aku bahkan bisa mengarahkan gala festival musim semi dengan sempurna. Jika kau pikir penyutradaraanku buruk, laporkan saja pada bos dan gantikan aku. Su Yipeng tak tahan lagi. Ia berteriak, menunjuk dan meludahi Feng Yu. Suaranya melayang ke wajahnya. Seorang anak muda berani memberinya pelajaran. Sungguh arogan. Hanya punya sedikit uang? Sungguh masalah besar. Ia adalah salah satu sutradara terbaik untuk pertunjukan malam di CCTV, dan bahkan di seluruh negeri. Dan ia juga bertanggung jawab atas segmen lagu dan tari untuk gala festival musim semi. Sekarang seseorang mengatakan bahwa urutan koreografinya salah. Lelucon apa? Mengapa urutannya salah? Aktor pria dan wanita dipisahkan, menyanyi dan menari dan program lisan dipisahkan, dan sulap, akrobat dan program lainnya ditempatkan di tengah. Beginilah semua pesta malam dilakukan. Apa masalahnya? Feng Yu menatap Su Yipeng. Apakah gala festival musim semi diarahkan dengan tertib? Sedangkan untuk gala festival musim semi saat ini, setiap direktur pesta malam dari stasiun provinsi dalam 20 tahun akan dapat mengarahkannya lebih baik daripada yang sekarang. Urutan programnya sangat berantakan, sudut kamera dan perpindahannya juga bermasalah, dan bahkan temanya tidak terlalu bagus. Tampaknya direktur saat ini masih berpuas diri. Jika Feng Yu tidak dapat mengarahkannya sendiri, dia benar-benar ingin mengganti direktur ini. Sayangnya, meskipun Feng Yu mewakili asosiasi, dia tidak dapat memimpin CCTV. Dalam hal ini, satu-satunya yang tersisa adalah mencuci otak direktur ini. Sutradara Su, Anda salah paham. Saya sangat menyukai program yang Anda sutradarai. Daftar program ini tidak Anda tentukan sendiri, kan? Bukan saya juga, melainkan orang lain. Saya hanya memberikan gambaran kasar programnya, dan saya tidak tahu detailnya. Namun, seperti lagu I Believe, baris pertama liriknya berbunyi, aku ingin terbang ke langit, bahu-membahu dengan matahari. Lagu ini khusus diciptakan untuk grup industri pesawat terbang Harbin. Feng Yu menjelaskan idenya, yaitu, untuk setiap program, 1 unit atau pemenang harus disebutkan. Su Yipeng memperhatikan Feng Yu yang berbicara dengan bebas, dan banyak ide muncul di benaknya. Ide yang dikatakan Feng Yu sepertinya sangat bagus. Setiap program berkaitan dengan 1 unit atau pemenang. Ini kan upacara penghargaan, kan? Namun, apa yang dikatakan Feng Yu tidak benar. Setiap program Anda memiliki karakteristik yang begitu khas sehingga penonton akan langsung tahu siapa pemenangnya. Lalu apa gunanya daftar pendek sebelumnya? Tuan Feng, saya mengerti maksud Anda. Tapi pernahkah Anda mempertimbangkan ini kalau Anda mulai menyanyikan lagu ini? Bukankah semua orang akan tahu kalau Harbin Aircraft Industry Group yang memenangkan penghargaan? Anda harus mengumumkan pemenangnya secara langsung apa gunanya? Mulut Feng Yu ternganga. Sial, kenapa saya tidak mempertimbangkan ini? Ini masih belum cukup profesional, belum cukup bijaksana. Saya hanya mengambil beberapa ide program yang saya lihat di kehidupan saya sebelumnya dan menerapkannya di sini. Sepertinya Direktur Su ada benarnya. Tapi memangnya kenapa? Zaman sekarang, upacara penghargaan mana di Tiongkok yang tidak diumumkan jauh-jauh hari? Anda ingin menceramahi saya, tapi saya akan memberi Anda pelajaran. Mereka yang dinominasikan hanya datang sebentar. Mereka tahu mereka tidak mungkin menang. Penonton lebih tertarik pada acaranya, bukan ini. Kalaupun mereka menang, apa masalahnya? Kecemerlangan acara ini lebih dari sekadar menebus kesalahan kecil ini. Tanpa akses internet, bagaimana mungkin penonton mengeluh secara online? Dengan para bintang ini, mereka pasti akan menikmatinya. Kalau tidak suka, jangan ditonton. Hanya gala festival musim semi yang bisa menandingi pertunjukan sehebat itu. Temperamen buruk Su Yipeng juga membuat Feng Yu kesal. Hari ini, aku akan mengajarimu cara mengarahkan acara malam ini. Direktur Su, melihat jadwal gala ini, saya bertanya, bagaimana daftar pendek akan diumumkan? Bagaimana rekaman kameranya? Feng Yu mengguncang jadwal gala, melirik Su Yipeng. Bagaimana daftar pendek akan diumumkan?
Minta pembawa acara membacakannya saja. Kenapa harus dipotong? Feng Yu tampak kecewa. Bacakan saja. Tidak ada rekaman kamera? Apa kau benar-benar berpikir ini gala malam tahun baru? Jangan lupa, ini upacara penghargaan. Yang penting adalah upacara penghargaannya. Meskipun tidak akan ada layar lebar dan kita tidak bisa menontonnya secara langsung, penonton seharusnya bisa melihat perwakilan dari kandidat terpilih di TV. Setiap kali nama dibacakan, kita harus memberi mereka kesempatan, setidaknya 3 detik. Memberi mereka kesempatan? Tentu saja kita harus memberi mereka kesempatan, agar semua orang tahu siapa yang dinominasikan. Dinominasikan juga merupakan semacam pengakuan bagi mereka. Mereka harus difoto. Inilah yang dijanjikan Feng Yu kepada perusahaan yang berpartisipasi. Tentu saja, foto-foto itu tidak gratis. Feng Yu menjual rekaman untuk setiap kandidat terpilih seharga 100.000 yuan. Bagaimana caranya mendapatkan rekaman CCTV tanpa membayar? Apa menurutmu 100.000 yuan terlalu mahal? Bodoh. Sudah kubilang kami akan mendudukanmu di meja bundar depan. Kamu boleh mencantumkan namamu di meja, begitu juga nama perusahaanmu. Ini kampanye iklan nasional. Dan promosi ini bukan hanya untuk hari tahun baru. Akan ada tayangan ulang nanti, dan ke depannya, rekamannya akan dibakar ke dalam VCD dan diberikan secara cuma-cuma untuk setiap pemutar VCD yang terjual. Itu peluang promosi lainnya. Apa? Kamu tidak tahu apa itu VCD? Itu perekam video yang inovatif. Kami sedang mengembangkannya, dan dijamin akan dipasarkan tahun depan. Katakan padaku, apakah barang bagus seperti ini sepadan dengan 100.000 yuan? Sedangkan untuk pemenang yang telah dipilih sebelumnya, Feng Yu mematok harga lebih tinggi lagi. Meskipun beberapa di antaranya tidak dipilih oleh Feng Yu, melainkan oleh pejabat seperti Komisi Perencanaan Negara, Feng Yu tetap mendapatkan uangnya karena ia menjual habis tiket pertunjukan. Apa maksudnya menjual habis? Studionya begitu besar, pasti ada penonton di belakang panggung, kan? Saat Anda naik panggung untuk menerima penghargaan, bukankah Anda ingin karyawan perusahaan Anda melihat Anda? Membiarkan karyawan berprestasi Anda menonton program CCTV adalah keuntungan besar. Apa? Anda pikir 300.000 yuan terlalu mahal? Bayangkan, jika semua karyawan Anda mengenakan seragam yang sama, ketika kamera menyorot mereka, orang-orang akan langsung mengingat perusahaan Anda. Ini bahkan akan lebih efektif daripada iklan CCTV. Lagi pula, ketika karyawan Anda datang ke CCTV untuk menonton acara, apakah saya sudah meminta uang tiket? Gala sebesar itu, dan kesempatan untuk tampil di TV tulas CCTV, dan beberapa orang kaya berebut membeli tiket. Bisa dibilang Feng Yu telah mendapatkan kembali 5 juta yuan yang ia habiskan untuk mensponsori CCTV hanya dari biaya yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan ini, dan bahkan mendapat sedikit keuntungan. Seandainya bukan karena koneksinya, seperti pabrik motor dan grup industri pesawat Harbin, yang tidak repot-repot meminta bayaran lebih, Feng Yu pasti sudah meraup setidaknya 1 juta. Feng Yu menjelaskan perpindahan kamera kepada Su Yipeng secara detail. Meskipun bukan ahli, ia tetap bisa menyampaikan gambaran umumnya. Hal ini membutuhkan lebih banyak posisi kamera dan akses cepat ke orang-orang ini. Jika tidak, akan memakan waktu terlalu lama. Beginilah cara Feng Yu meniru upacara penghargaan film di kehidupan sebelumnya ketika kamera menyorot para bintang. Mereka akan melakukan beberapa gerakan lucu untuk menarik perhatian penggemar. Su Yipeng tercengang dengan apa yang dikatakan Feng Yu. Pada upacara penghargaan, kamera harus berpindah seperti ini, bukannya mereka tidak bisa melakukannya. Tetapi dengan lebih banyak kamera, anggarannya tidak akan cukup. Feng Yu melambaikan tangannya dan berkata, hitung berapa banyak kamera lagi dan berapa anggaran yang perlu ditambah. Aku yang akan membayarnya. Saat mengatakan ini, tatapannya yang sok langsung meredam kesombongan Su Yipeng. Sayangnya, meskipun Feng Yu bukan produser, ia adalah seorang investor. Direktur Su, ada juga masalah dengan pengaturan tempat duduk penonton. Apa yang salah dengan pengaturan tempat duduk penonton? 2 baris meja bundar di depan diperuntukkan bagi perwakilan unit terpilih, dan beberapa penonton dipersilakan duduk di belakang. Apa yang salah? Su Yipeng hampir marah. Mengapa semua yang dia lakukan salah di depan Feng Yu? Sekalipun apa yang Anda katakan sebelumnya masuk akal, Anda bisa menemukan kesalahan pada hal seperti pengaturan tempat duduk. Bagaimana Direktur Su mengatur tempat duduk di meja bundar? Para pemenang berada di baris depan, dan para nominasi berada di baris belakang. Unit-unit berada di baris depan, individu-individu berada di baris belakang, unit-unit besar berada di tengah, dan unit-unit kecil berada di kedua sisi, kan? Ada pertanyaan? Bukankah begini cara pengaturan tempat duduk? Semakin penting orangnya, semakin dekat mereka ke depan dan tengah. Bukankah Anda mengatakan bahwa kita juga perlu memberi mereka suntikan? Orang-orang yang paling penting seharusnya mendapatkan suntikan paling banyak, kan? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Direktur Su, Anda salah. Ini upacara penghargaan, dan Anda harus memperhatikan kata penghargaan. Su Yipeng ingin sekali mencubit leher Feng Yu dan berteriak, saya tahu ini upacara penghargaan, Anda tidak perlu mengulanginya lagi dan lagi.
Untuk upacara penghargaan, pengaturan tempat duduk harus sesuai dengan penghargaannya. Kami telah menyiapkan total 12 penghargaan kali ini, termasuk 6 untuk masing-masing kelompok dan individu. Jadi, panggungnya harus diatur dalam 2 baris, dengan 12 meja. Benar, begitulah cara saya mengaturnya. Su Yipeng tak kuasa menahan diri untuk menyela. Feng Yu melirik Su Yipeng dan melanjutkan, kedua belas meja itu bisa duduk bersama di depan dan masing-masing di belakang. Tetapi mereka yang dinominasikan untuk penghargaan yang sama harus duduk di meja yang sama. Apa? Bagaimana mungkin mereka yang dinominasikan untuk penghargaan yang sama duduk di meja yang sama? Su Yipeng tak percaya. Rekan kerja adalah musuh. Jika mereka duduk di meja yang sama, bagaimana mungkin mereka yang tidak menang bisa bahagia? Feng Yu melirik Su Yipeng dengan jijik. Kenapa mereka tidak boleh duduk di meja yang sama? Dan papan nama mereka seharusnya dipajang dengan jelas di atas meja. Saat kamera menyorot mereka, papan nama itu juga harus terlihat jelas agar penonton bisa melihatnya. Apa menurutmu mereka berani memasang wajah tegas di acara CCTV? Ini di depan penonton nasional, dinominasikan saja sudah cukup membuat mereka bahagia. Lagi pula, para pemenang juga bisa menerima restu dari rekan-rekan mereka. Ketulusan restu itu memang tak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi mereka pasti akan tersenyum ketika kamera menyorot mereka. Status CCTV memang ada. Mereka pikir mereka berada di unit mereka sendiri. Jadi siapa yang berani menunjukkan wajah buruk? Lagi pula, siapa bilang rekan kerja pasti musuh? Mereka juga bisa bekerja sama. Lagi pula, ketika orang lain menang, kau juga bisa memindai yang bukan pemenang di meja ini. Penonton pasti akan menyukai foto ini. Orang lain menang, dan kau memindai yang bukan pemenang? Bukankah itu agak terlalu kejam? Su Yipeng tak bisa menerimanya. Apa yang dikatakan Feng Yu sebelumnya memang masuk akal, tetapi dia sangat tidak setuju dengan metode dan idenya. Di kehidupan sebelumnya, pengambilan gambar seperti ini adalah yang paling menarik perhatian. Penonton senang melihat ekspresi wajah para non-pemenang. Lagi pula, para pemenang bisa naik ke panggung dan memberikan pidato panjang. Jadi mengapa non-pemenang tidak bisa mendapatkan beberapa kesempatan lagi? Nah, Feng Yu juga bisa mengatur beberapa orang untuk berpura-pura kecewa, membuat penonton berpikir bahwa penghargaan itu tidak ditentukan sebelumnya. Dia tidak bisa menipu semua orang, tetapi dia pasti bisa menipu kebanyakan orang. Dengan beberapa kesempatan lagi, para CEO yang membayar untuk masuk daftar pendek pasti akan merasa lebih tenang. Jangan selalu berpikir bahwa uang itu dicuri oleh asosiasi. Ya, tidak ada seorang pun di asosiasi yang tahu tentang pendapatan ini. Bahkan, uang itu dibagi antara Feng Yu dan Tuan Lu. Meja bundar telah selesai berbicara, dan saya perhatikan ada yang salah dengan pengaturan tempat duduk di belakang. Su Yipeng menjadi gila. Saya menerima kenyataan bahwa pengaturan tempat duduk untuk para delegasi bermasalah, tetapi bagaimana mungkin ada masalah dengan pengaturan tempat duduk untuk penonton? Karena Feng Yu pertama kali menghubungi Wakil Direktur Jia untuk gala ini, Wakil Direktur Jia adalah penanggung jawab upacara penghargaan Tahun Baru. Ia mendengar mereka sedang meninjau prosedur hari ini, jadi ia datang untuk melihat apakah ada masalah. Ia akan menyelesaikannya saat itu juga. Ini adalah gala terbesar kedua di negara ini. Jika berhasil, Feng Yu berjanji bisa diadakan setiap tahun, dengan biaya sendiri. Hah? Ada apa di sana? Mengapa Su Yipeng tampak berdebat dengan Feng Yu? Xiao Liu, ada apa di sana? Tanya Wakil Direktur Jia kepada produser eksekutif gala. Direktur Jia, sepertinya Tuan Feng sedang membahas prosedur gala dengan Direktur Su. Wakil Direktur Jia memelototi produser eksekutif yang tersipu. Anda bilang mereka sedang berdiskusi? Mereka jelas-jelas sedang berdebat. Wakil Direktur Jia menghampiri. Produser eksekutif hendak mengingatkan Su Yipeng, tetapi Wakil Direktur Jia melambaikan tangan agar ia bisa mendengarkan dan melihat apa yang mereka perdebatkan. Meskipun Feng Yu masih muda, ia sangat kreatif, terbukti dari iklan-iklan CCTV. Ia pernah mendengar bahwa ide kreatif untuk iklan sepeda motor Songjiang berasal dari Feng Yu, dan ia mengagumi bakatnya. Namun, gala sama sekali berbeda dengan iklan. Iklan hanya dihadiri sedikit orang dan hanya berlangsung singkat, tetapi gala membutuhkan jumlah orang yang sama dan berapa lama? Melihat ekspresi Su Yipeng, ia bahkan tidak bisa memenangkan perdebatan dengan Feng Yu. Direktur Su, studio ini punya 5 atau 600 kursi, kan? Bagaimana Anda mengatur penontonnya? Saya dengar Anda memberikan begitu banyak tiket kepada karyawan CCTV dan keluarga mereka. Apa masalahnya? Mengapa karyawan internal kami tidak bisa menonton gala tahunan? Anda juga bilang, ada 5 atau 600 kursi. Apakah ada masalah jika kami memberikan sekitar 100 tiket? Tentu saja ada. Kalau saja pegawai CCTV yang dapat tiket tambahan, ya tidak masalah. Tapi, haruskah Komisi Perencanaan Negara diberi tiket tambahan? Haruskah Kementerian Perindustrian diberi tiket tambahan? Dan untuk beberapa kementerian dan komisi lain yang diundang, haruskah disediakan tiket tambahan untuk mereka? Asosiasi kami kan sponsornya. Haruskah anggota biasa yang menilai penghargaan diberi suara tambahan? Ya, untuk semuanya,
Apa salahnya? Berapa banyak yang bisa kita berikan? 100 saja sudah cukup, kan? Penonton masih belum penuh. Kami berencana memberikan sisa kursi untuk unit saudari lainnya, kata Su Yipeng dengan santai. Beginilah cara mereka menambah tiket untuk gala festival musim semi. Tidak penuh? Kurasa karena kursinya tidak cukup. Apakah unit pemenang penghargaan menginginkan suara tambahan? Apakah unit yang terpilih juga menginginkan suara tambahan? Sudah berapa kali kukatakan ini? Ini upacara penghargaan, bukan gala festival musim semi. Yang kita inginkan bukanlah reuni yang meriah, melainkan penghargaan bagi kelompok dan individu yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi negara. Kita harus mengurusnya terlebih dahulu. Hanya jika masih ada sisa, kita bisa memberikan suara tambahan kepada unit lain. Apa? Apakah unit pemenang penghargaan juga menginginkan tiket? Unit di Beijing boleh, tetapi ada juga unit di Guangdong dalam daftarmu. Bisakah salah satu dari mereka datang ke gala? Kalau begitu, beritahu aku, berapa suara yang mereka inginkan? Su Yipeng sedikit meremehkan. Feng Yu hanya bersikap tidak masuk akal. Berapa banyak suara yang bisa diminta orang-orang itu? Paling banyak, mereka adalah anggota keluarga perwakilan pemenang penghargaan. 2 tiket per unit. 100 tiket saja sudah cukup, kan? Setidaknya dia bisa punya beberapa tiket tambahan untuk digunakan sebagai souvenir. Setiap penghargaan memiliki 4 organisasi atau individu yang dinominasikan, dengan total 48 finalis. Setiap organisasi mendapatkan 10 tiket, dengan total 480. Ditambah lagi tiket untuk kementerian, komisi, dan asosiasi, dan saya rasa tidak akan ada cukup kursi. Apa? 10 tiket per organisasi? Bagaimana mungkin ada begitu banyak? Organisasi mereka begitu jauh, dan mereka masih datang ke Beijing khusus untuk menonton acaranya? Su Yipeng merasa agak tidak percaya. Perjalanan dari Guangdong ke Beijing dengan kereta api memakan waktu sehari semalam. Feng Yu merasa sedikit tidak berdaya. Jika Anda berada di Beijing, Anda tidak akan keberatan menontonnya sesering itu. Tetapi bagi karyawan perusahaan-perusahaan tersebut, bisa menonton acara di CCTV, terutama di TV, sungguh mengasyikkan dan patut dikagumi. Direktur Su, Anda tidak berpikir saya satu-satunya yang membiayai gala ini, kan? Pernahkah Anda mendengar ada orang yang mendanai gala akbar seperti itu sendirian? Organisasi-organisasi yang terpilih juga sudah membayar. Jadi apa salahnya mereka meminta tiket? Itu kan tunjangan karyawan mereka. Tidak bisakah Anda memberi mereka? Asosiasi kita adalah penyelenggara sekaligus juri, dan tidak ada anggota komite pemungutan suara yang boleh datang. Apakah menurut Anda itu pantas? Su Yipeng terdiam. Jadi Feng Yu tidak membayar semuanya. Dia bahkan bilang Feng Yu cukup bodoh untuk mendanai gala akbar seperti itu sendirian. Ternyata semua orang ikut menyumbang. Jika yang lain membayar, dia benar-benar harus memesan tempat duduk untuk mereka. Kalau tidak, meskipun dia yang membayar, dia tidak akan setuju untuk mendapatkan tempat duduk. Tapi bagaimana dengan tiket tambahan yang dijanjikan para pemimpin? Banyak organisasi telah menelepon, meminta tiket agar keluarga mereka bisa menghadiri gala. Apalagi karena CCTV sudah melakukan publisitas, semua orang terkejut ketika para pemain diumumkan. Ini benar-benar daftar pemain bintang. Bahkan Sanan, yang paling parah sekalipun, adalah penyanyi yang lumayan, dan yang lainnya terkenal secara nasional, bahkan nama-nama besar. Tentu saja, banyak orang ingin menonton pertunjukan langsung. Menontonnya langsung jelas lebih seru daripada menontonnya di TV. Saat itu, sebuah suara terdengar dari pinggir lapangan masih banyak ruang antara panggung dan auditorium. Selain menambahkan meja bundar, kita juga bisa menambahkan beberapa kursi lagi. Saya tidak bisa mengatakan berapa banyak, tetapi 100 atau 2 seharusnya tidak masalah. Su Yipeng hendak berbalik dan berteriak, siapa ini? Mereka berani mendikte saya. Direktur utama? Feng Yu adalah perwakilan asosiasi. Saya tidak bisa membentaknya. Anda hanya membuat saya marah. Tetapi ketika ia menoleh ke belakang, kata-kata umpatan di ujung lidahnya langsung tertelan kembali, dan senyum langsung tersungging di wajahnya Direktur Jia. Mengapa Anda di sini? Wakil Direktur Jia menoleh ke Feng Yu dan bertanya, Tuan Feng, apakah pengaturan ini baik? Beberapa tiket tambahan yang telah dijanjikan tidak dapat dibatalkan. Namun, kami pasti akan memesan tiket tambahan untuk unit yang Anda sebutkan, dan mereka bisa lebih dekat ke panggung. Direktur Jia, jika itu yang Anda katakan, maka saya tidak masalah. Namun, ada satu pengaturan kecil, yaitu perwakilan penonton dari unit yang terpilih untuk penghargaan yang sama harus duduk bersebelahan, agar lebih nyaman saat kamera menyorot mereka. Apa? Penonton juga harus berada di dalam kamera? Su Yipeng memasang ekspresi bingung. Tidak bisakah penonton difoto dengan santai? Bahkan untuk pertimbangan efek, cukup cari beberapa orang untuk mengambil gambar. Sedangkan untuk seluruh penonton, apakah mereka harus berada di dalam kamera? Mereka adalah perwakilan dari unit-unit terpilih, dan mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara. Mengapa mereka tidak boleh mendapatkan satu kesempatan pun?
Para pemimpinlah yang menerima penghargaan, jadi bukankah para pekerja juga boleh mendapatkan satu kesempatan pun? Direktur Su, kesadaran ideologis Anda sungguh luar biasa. Feng Yu tanpa patah hati, mengangkat pentingnya penghargaan itu ke tingkat kontribusi nasional. Su Yipeng hampir murka. Kesadaran saya sungguh luar biasa. Ada apa dengan kesadaran saya? Apakah Anda sadar ideologi? Seolah-olah saya tidak tahu. Anda bahkan mengatur tempat duduk terbaik untuk anggota keluarga Anda? Wakil Direktur Jia menepuk bahu Su Yipeng, membungkam bantahannya. Menoleh ke Feng Yu, ia bertanya, Tuan Feng, selain ini, apakah Anda punya ide lain? Feng Yu baru saja memikirkan cara memasukkan iklan dan penempatan produk ketika Wakil Direktur Jia memberinya informasi. Tentu saja, ia punya lebih banyak ide, dan masih banyak lagi. Direktur Jia, kenapa gala ini cuma 2 jam? 2 jam sama sekali tidak cukup. 2 jam tidak cukup? Bukankah cuma ada selusin program? Program bahasa mungkin sedikit lebih lama, tapi program menyanyi dan menari biasanya cuma 5 menit, kan? Su Yipeng menyela. Ia merasa 2 jam terlalu lama, dan bahkan meminta pembawa acara menyiapkan banyak pidato agar acaranya tidak terlalu singkat. Ini adalah upacara penghargaan, dan dalam upacara penghargaan, tentu saja kami harus memberi waktu kepada para presenter dan pemenang penghargaan untuk berbicara. Setiap pemenang penghargaan harus menyiapkan rekaman selama 5 menit, yang berarti akan menambah 1 jam lagi. Feng Yu memandang Su Yipeng dengan jijik. Ia tidak tahu apa-apa, padahal ia adalah direktur utama. Wakil Direktur Jia mengungkapkan kebingungan Su Yipeng. Para pemenang penghargaan juga perlu berbicara. Kalaupun mereka berbicara, tidak mungkin 5 menit, kan? Kenapa tidak? Dia kan pemenang penghargaan. Jadi bukankah seharusnya dia berterima kasih kepada karyawan yang telah berkontribusi bagi perusahaan? Saat ini, kamera seharusnya beralih ke perwakilan karyawan untuk berinteraksi. Ini adalah kehormatan bersama. Haruskah dia berbicara tentang perjalanan sulit perkembangan perusahaan? Perusahaan mana yang perkembangannya lancar? Haruskah dia mengungkapkan perasaannya tentang memenangkan penghargaan? Itu tidak akan memakan waktu 5 menit. Su Yipeng menyela Feng Yu lagi. Direktur Su, mendengarkan orang lain menyelesaikan kata-katanya adalah bentuk penghormatan yang paling mendasar. Negara kita menjunjung tinggi kesetaraan bagi semua orang, tetapi mengapa saya selalu merasa Anda merasa lebih unggul dari saya? Kata Feng Yu dengan nada kesal. Su Yipeng ini memang cukup cakap, tetapi pikirannya terlalu sempit. Saya baru saja memberi Anda beberapa petunjuk, jadi mengapa Anda tidak dengan rendah hati menerima saran orang-orang? Bahkan Wakil Direktur Jia memanggil saya Tuan Feng, tetapi Su Yipeng ini, yang memimpin tim pesta malam, justru memanggil saya Tuan Feng kecil. Tuan Feng adalah Tuan Feng, jadi mengapa menambahkan sedikit karakter di depannya? Yah, pikiran Feng Yu juga tidak terlalu sempit. Wakil Direktur Jia memelototi Su Yipeng, lalu menoleh ke Feng Yu sambil tersenyum. Tuan Feng, silakan lanjutkan. Begini, kau hanya memikirkan para pemenang, tapi kau juga harus memperkenalkan para nominasinya, kan? Lalu, mengapa mereka dinominasikan? Kontribusi signifikan apa yang telah mereka berikan untuk negara? Akan lebih efektif lagi jika kita bisa menggunakan sistem proyeksi untuk menyiarkan alasan nominasi mereka secara langsung. Ngomong-ngomong, bisakah kita mendapatkan peralatan proyeksi definisi tinggi? Bukankah akan menjadi penempatan produk yang sukses jika kita menayangkan cuplikan pendek para nominasi? Saat ini belum ada layar lebar. Mungkin ada di luar negeri, tapi tidak di studio CCTV, atau bahkan, di studio manapun di seluruh negeri. Butuh beberapa tahun lagi sebelum CCTV mendapatkan layar lebar ini, lalu stasiun lokal, dan kemudian semua tingkatan televisi nasional. Peralatan layar lebar yang mereka gunakan sekarang adalah proyektor, tetapi kejernihannya hanya pas-pasan. Feng Yu berpikir, stasiun sebesar ini pasti memiliki peralatan definisi tinggi, kan? Tapi dia juga tidak menyangka CCTV memilikinya. Meskipun baris depan mungkin jelas, baris belakang pasti akan buram. Penonton TV tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bukankah sudah kami katakan ini siaran rekaman? Tidak masalah jika penonton langsung tidak bisa melihat dengan jelas. Yang penting adalah penampilan gala secara keseluruhan. Penonton TV menonton versi editan kami. Kita bisa beralih ke rekaman dokumenter untuk rekaman itu. Untuk apa menonton siaran langsung? Feng Yu terdiam. Orang-orang bodoh ini bahkan tidak bisa memahami hal sesederhana itu. Ini juga promosi untuk perusahaan-perusahaan yang terpilih, yang pasti akan membuat mereka yang membayar senang dan bahkan menaikkan biaya mereka. Jika ini terjadi lagi tahun depan, Feng Yu akan menggandakan harganya, dan mereka pasti akan bergegas datang. Bahkan jika mereka tidak menang, mereka akan mendapatkan eksposur, mempromosikan perusahaan mereka, dan bahkan mempromosikan produk mereka. Ini seperti iklan. Mengapa tidak? Kau pikir itu terlalu mahal? Tentu, perusahaan-perusahaan yang terpilih sangat sulit untuk dipilih. Jika kau tidak mau pergi, sudah banyak orang yang mengantre. Jika kau menebusnya kali ini, kau tidak akan punya kesempatan lain kali. Jika kau punya nyali,
Carilah seseorang untuk melakukannya. Asosiasi kami memilih pemenang berdasarkan siapapun. Bisakah kau benar-benar melakukan semua PR itu? Kau pikir kau siapa? Wakil Direktur Jia memutar ulang adegan itu dalam benaknya. Setiap kali pembawa acara mengumumkan finalis, kamera beralih ke wajah perwakilan yang dinominasikan, lalu ke perwakilan karyawan perusahaan. Sementara itu, pembawa acara membacakan alasan nominasi mereka, dan layar lebar memproyeksikan adegan perusahaan-perusahaan tersebut. Visualnya sungguh indah. Ia menatap Feng Yu dengan heran. Ia tidak menyangka CEO Feng ini begitu kreatif, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam merencanakan gala. Mungkinkah ia ahli dalam segala hal? Su Yipeng tetap diam saat itu. Jika kata-kata Feng Yu diikuti, gala akan sukses, tetapi anggarannya akan meningkat. Namun, Feng Yu sudah mengatakan ia tidak perlu khawatir tentang anggaran. Apakah ini benar-benar memungkinkan? Ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Akankah pimpinan menyetujuinya? Su Yipeng menatap wakil direktur Jia dengan penuh harap. Kita tidak punya cukup waktu untuk syuting film dokumenter yang kau sebutkan? Wakil direktur Jia mengerutkan kening. Organisasi dan individu pemenang berasal dari seluruh dunia. CCTV tidak memiliki staf untuk menangani mereka, dan waktunya pun terbatas. CCTV, meskipun perusahaan yang kuat, bukanlah dewa. Jangan khawatir, Direktur Jia. Asosiasi kami bisa memberitahu unit-unit terpilih dan meminta mereka menyiapkan video promosi berdurasi 30 detik. Mereka bisa mencari profesional dari stasiun lokal untuk merekamnya. Tidak akan ada masalah. Feng Yu tak kuasa menahan diri untuk memuji kecerdasannya sendiri. Jika ia bisa memberi mereka video promosi berdurasi 30 detik, ia pasti bisa mendapatkan uang dari kantong para bos itu. Investasi yang meningkat untuk pesta malam ini bisa dengan mudah kembali. Kalau tidak bayar, ya sudah. Semua orang akan dapat video promosi, tapi Anda tidak. Dengan cara ini, bahkan angpau yang diberikan kepada selebritas pun bisa kembali. Ada lagi? Tidak ada lagi. Saya sudah membicarakannya dengan Direktur Su dengan ramah. Feng Yu menjawab sambil tersenyum. Su Yipeng, apakah komunikasi kita benar-benar ramah? Menurutmu begitu? Su Yipeng, apakah Anda mengerti saran Tuan Feng? Lakukan perubahan sesuai saran tersebut, lalu tinjau kembali bersama Tuan Feng. Meskipun ini siaran rekaman, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari kesalahan. Wakil Direktur Jia punya pemikiran lain jika acara tahun ini sukses, dan siaran langsung tahun depan juga tersedia, acara itu pasti akan lebih populer dan dicintai oleh penonton di seluruh negeri, dan pengaruhnya pasti akan lebih besar lagi. Dialah yang memfasilitasi ini, jadi pujiannya memang untuknya, tetapi jika ada yang salah, dialah yang pasti akan disalahkan. Su Yipeng tidak menyangka atasannya akan sepenuhnya mendukung revisi Feng Yu. Meskipun dia setuju bahwa perubahan akan lebih efektif, seluruh acara harus ditulis ulang, yang akan menjadi pekerjaan besar. Meskipun ide-ide Feng Yu akan berdampak positif, ide-ide itu juga agak aneh. Apakah ini masih acara biasa? Feng Yu pergi, kepalanya tegak seperti ayam jantan yang menang. Dia menyerahkan tugas-tugas sulit kepada Su Yipeng. Lagi pula, jika Su Yipeng tidak tampil baik saat gladi resik, ia akan bicara, dan Su Yipeng-lah yang akan mendapat masalah. Direktur utama tidak bisa diganti dalam waktu singkat. Namun, Feng Yu tidak menyangka manipulasi penghargaan yang dilakukannya akan memancing keserakahan orang lain. Sesuatu terjadi pada asosiasi. Cepat datang. Feng Yu melihat pesan di pagar dan tiba-tiba berdiri. Sesuatu terjadi pada asosiasi. Apa yang terjadi? Mengapa mereka menghubunginya? Mereka hanya akan menghubunginya ketika yang lain tidak bisa menghubunginya. Mahasiswa, apa yang kau lakukan? Mengapa kau berdiri? Jika ada pertanyaan, angkat tanganmu. Profesor di podium berkata dengan agak kesal. Profesor MA, saya ingin meminta cuti. Saya bekerja paruh waktu di CCTV. Dan mereka sedang mempersiapkan gala malam tahun baru pertama tahun ini. Mereka meminta saya untuk segera ke sana. Feng Yu mengangkat pagar dan mengucapkan serangkaian kebohongan. CCTV adalah merek besar, jadi seharusnya mudah untuk meminta cuti, bukan? Profesor MA melihat dan menyadari bahwa itu Feng Yu. Ia masih menyimpan sekotak Maotai, hadiah dari Feng Yu, di lemarinya. Seperti kata pepatah, jika trik seseorang dimanfaatkan, mereka akan memperlakukanmu dengan lembut. Kini Profesor MA merasa malu untuk mengkritik Feng Yu. Lagi pula, alasan Feng Yu masuk akal CCTV telah memintanya untuk membantu, dan itu membawa nama baik bagi sekolah. Baiklah, kalau begitu, silakan saja. Ini masalah besar. Tapi nanti saya beri tugas. Kalau kamu tidak bisa mengerjakannya dengan baik, kamu akan absen dari kelas. Ya, ia hanya akan memberinya soal sederhana nanti. Belum lagi nilai Feng Yu yang sudah bagus di matematika tingkat lanjut, ia juga bisa memberinya jawabannya. Keputusannya sendiri tentang bagaimana ia melakukannya. Terima kasih, Profesor MA.
Feng Yu meminta teman sekamarnya untuk mengambil kembali buku-buku itu dan segera berlari keluar kelas. Ketika Feng Yu berkendara ke perkumpulan, ia mendapati suasananya tenang, tanpa suasana merepotkan yang ia bayangkan. Namun, semakin ia memperhatikannya, suasana semakin canggung. Saat masuk, Zhao Liang, mahasiswa yang ditugaskan oleh Komisi Perencanaan Negara, sedang duduk di bangku, tampak kesal. Seorang pemuda berjins duduk dengan kaki bersilang di sofa. Di belakangnya berdiri seorang pria yang tampak seperti pengawal. Tuan Feng, Anda di sini. Zhao Liang segera menghampiri dan, ketika melihat Feng Yu, tampak telah menemukan kembali keberaniannya. Ada apa? Liang Zi, siapa dua orang ini? Feng Yu melirik pria di sofa itu. Feng Yu hampir tertawa terbahak-bahak melihatnya. Meskipun jeans dan denim sangat populer sekarang, pria ini tidak tahu bagaimana memadukannya. Ia tampak seperti monyet berbalut cheongsam, dan ia merasa dirinya keren, terutama karena pencahayaan ruangan kurang bagus, dan ia mengenakan pakaian seperti kodok agar terlihat keren. Bisakah kau melihatnya dengan jelas? Namun, ketika ia melihat pria ini, Feng Yu tahu mengapa Zhao Liang memanggilnya, alih-alih menghubungi pimpinan. Pria ini jelas seorang playboy, dan dia pasti punya koneksi di atasnya. Reputasi yang dibawanya membuat Zhao Liang takut. Para playboy ini hanya punya kemampuan sebatas ini. Jika mereka benar-benar ingin menjadi pemimpin, mereka tidak akan berani. Generasi pemimpin ini tidak terlalu memanjakan anak-anak mereka. Alasan utamanya adalah karena dengan begitu banyak anak, mereka hanya butuh satu anak yang menjanjikan. Namun, hal ini juga menghasilkan beragam bakat di antara para pemuda ini, dengan beberapa kambing hitam selalu muncul. Pemuda masa kini jelas-jelas pemuda yang tidak berharga. Zhao Liang tidak berani mendekati atasannya, jadi dia beralih ke Feng Yu, yang telah berjanji untuk menghubunginya jika dia memiliki pertanyaan. Tentu saja, dia juga menghubungi Lu Xiao. Tetapi Lu Xiao sedang bekerja, dan akan lebih sulit baginya untuk membolos daripada Feng Yu. Para pejabat generasi kedua yang telah menyusup ke dalam sistem ini sebenarnya memiliki kebebasan yang lebih terbatas daripada pegawai negeri sipil biasa. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Pemuda itu melepaskan roh kodok dan meniup gelembung dari mulutnya. Sial, dia benar-benar sedang mengunyah permen karet. Dari siapa dia belajar itu? Kekanak-kanakan sekali. Dalam hatinya, Feng Yu sekali lagi memandang rendah pemuda ini. Nama saya Feng Yu. Saya salah satu pendiri asosiasi ini dan saat ini menjabat sebagai direktur nominal. Siapakah saudara ini? Nama saya Hu Ge, dan paman ketiga saya adalah wakil menteri keuangan pertama. Ia terus menggoyangkan kakinya. Biasanya, setelah mengatakan ini, pihak lain akan langsung berseru kaget dan bergegas menyanjungnya. Tapi setelah menunggu beberapa saat, dia mendapati ruangan itu agak sunyi. Ada apa? Paman saya adalah pemimpin besar di Kementerian Keuangan. Apa kamu tidak terkejut? Apa kamu tidak takut? Huge, dia sedikit lebih muda, jadi mungkin dia bukan yang bersanggul berlumuran darah, atau aktor tampan itu. Dia mungkin hanya nama samaran. Siapapun namanya, kenapa kau di sini? Apa artinya mengangkat dagu? Apa leher mukaku? Feng Yu memandang Huge seperti monyet di kebun binatang. Siapa pamanmu tidak ada hubungannya denganku, atau hubungan kita? Apa yang kau lakukan di sini? Huge membelalakan matanya dan berkata, sial, dari mana anak ini berasal? Beraninya dia melawanku? Apa reputasi paman ketigaku sudah tidak bagus lagi? Kamu tidak mendengar dengan jelas apa yang terjadi. Pamanku. Aku tanya kenapa kau datang? Kenapa kau selalu menyebut-nyebut pamanmu? Apa pamanmu yang memintamu datang? Feng Yu menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya. Ia langsung menyebutkan latar belakangnya begitu mereka bertemu. Sepertinya ia bukan orang yang cakap. Tentu saja, tidak mungkin paman Hugo yang mengirimnya ke sini. Para pejabat pada masa itu tidak lagi seganas dulu. Lagi pula, kepala arsiteknya masih hidup, dan tindakan kerasnya terhadap korupsi sangat kejam. Hugo terdiam, dicekik oleh Feng Yu. Apakah Feng Yu benar-benar memiliki latar belakang yang kuat? Hugo mencari-cari di benaknya, tetapi tidak menemukan pemimpin senior bermarga Feng. Mungkin sepupu, paman, ayah mertua, atau saudara ipar? Memikirkan hal ini, sikap Hugo sedikit berubah. Ia berdiri dan bertanya, dari aksen Tuan Feng, sepertinya dia bukan orang Beijing. Apakah Anda ke sini untuk mengunjungi kerabat? Kerabat Tuan Feng tinggal di kompleks mana? Pertanyaan ini tentang latar belakang Feng Yu. Selama Feng Yu memberitahu dia di kompleks mana dia tinggal, dia akan tahu dari mana latar belakangnya berasal, dan kemudian dia bisa menebak siapa dalang di balik Feng Yu. Pamannya adalah orang kedua di Kementerian Keuangan, yang bertanggung jawab atas alokasi keuangan, dan bahkan para pemimpin sebagian besar kementerian pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Karena Feng Yu tidak takut padanya, orang di balik Feng Yu pastilah setidaknya seorang pejabat setingkat menteri. Saya tinggal di dekat Danau Weiming. Tepi danau tanpa nama.
Danau tanpa nama? Di mana ini? Ia berpikir lama, tetapi sepertinya tidak ada danau tanpa nama di dekat asrama staf kantor pemerintah manapun. Namun, danau itu terdengar familiar baginya, dan setelah berpikir panjang, akhirnya ia ingat bukankah itu danau buatan di Universitas Jincheng? Mungkinkah orang di belakang Feng Yu berasal dari Kementerian Pendidikan? Astaga, aku tidak akan takut bahkan jika kerabatmu Menteri Pendidikan. Kementerian Pendidikan memang punya sedikit lebih banyak kekuasaan. Tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan Kementerian Keuangan? Beraninya kau melawanku? Hugo bersandar di sofa dan menyilangkan kaki. Oh, kamu bekerja di Universitas Beijing, mengajar dan mendidik orang. Lumayan, lumayan. Bekerja keraslah, dan mungkin kamu bisa sukses di masa depan. Feng Yu hampir tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Hugo yang sok tahu. Kau benar-benar memberiku nasihat. Apa yang kau pikirkan? Mengajar dan mendidik orang? Apa dia pikir aku dosen di Universitas Jincheng? Meskipun aku suka mengajar orang, aku juga tahu keterbatasanku sendiri. Lebih baik serahkan saja urusan mengajar dan mendidik kepada para profesional. Aku akan fokus pada karierku yang cemerlang untuk menghasilkan banyak uang. Aku bertanya apa yang kau lakukan di sini? Feng Yu bertanya lagi. Wajah Hugo memucat, dan ia menggebrak meja kopi. Kau pemarah, beraninya kau menanyaiku? Aku di sini untuk menanyaimu. Aku ingin bertanya. Kenapa perusahaanku tidak masuk dalam penghargaan yang diberikan oleh asosiasi buruk ini? Oh, kamu datang ke sini, jadi ini yang kamu bicarakan. Karena perusahaan Hugo tidak memenangkan penghargaan apapun, artinya mereka tidak bagus. Kalau saja mereka membicarakannya baik-baik, Feng Yu pasti masih bisa bersikap sopan padanya. Tapi sekarang dia malah menggebrak meja dan memelototinya. Jadi, hasilnya sudah ditentukan, kau tidak akan mendapat penghargaan ini. Feng Yu melirik Hugo dan berkata, karena kamu pikir kita asosiasi yang rusak, tentu saja kamu tidak bisa memenangkan penghargaan itu. Apakah perusahaanmu juga perusahaan yang rusak? Feng Yu sengaja menekankan kata perusahaan yang rusak. Hugo menatap Feng Yu, dan api di hatinya tiba-tiba menyala. Tadi kau bertingkah seperti jalang, tapi apa tatapan matamu itu sekarang? Tatapan jijik, hina, menatapmu dengan lirikan sinis, seolah kau sedang melihat setumpuk kotoran. Rasa jijik yang tak tertandingi, rasa jijik yang tak tertandingi.